Jadi gini teman-teman, saya ada ubah marketing plan penjelasannya. Karena bagi saya, saya memahami kalian karena saya nontonin, updatein gimana kalian LOP. Biasanya Anda akan kesulitan dalam menjelaskan bagian sponsor di mana Ruby merekrut Ruby, Ruby merekrut Safir, Ruby merekrut Diamond, Safir merekrut Ruby, betul ya? Safir merekrut Safir, Safir merekrut Diamond, terus penjelasan unilevel sangat-sangat malah nggak ngerti orang. Nah, disitulah saya berpikir, jadi saya jujur aja saya tidur jelek banget karena saya edit marketing plan dengan baik. Mudah-mudahan edisi marketing plan yang baru ini teman-teman terbantu, bisa dipakai, bisa lebih mudah ngejelasinnya, dan harapannya orang jadi tambah tahu. Karena ternyata bonus Unilevel potensinya gede banget. Saya bayar, bukan saya, AFC ada bayar. Satu dua orang Unilevel bonus kayak Budi Darwin, itu 200 juta lebih. Dan itu passive income. Walaupun nggak ada omset sama sekalipun katakan tiap hari, dia akan tetap dapat stabil selama belasan tahun. So itulah saya mau jelasin, saya mau bikin slide, akhirnya saya udah realisasi, mudah-mudahan slide ini membantu. Habis presentasi ini, slide saya akan share. Hari ini teman-teman, kita akan mulai presentasi pakai new slide. Oke, kita akan presentasi pakai new slide. So, pentingnya teman-teman nanti bisa nonton siaran ulangnya. Anda lihat tuh di layar Anda ada live on Facebook. Anda klik itu nantinya kita, di situ ada semua siaran ulang. Nggak pernah ada siaran ulang teman-teman. Anda investasi, Anda datang, Anda belajar, Anda nggak datang, it's no time. Nggak ada waktu, nggak ada belajar juga. Selalu hidup pilihan. Belum paham untuk menjelaskan Unilevel? Oke, mudah-mudahan sama new slide ini Anda akan paham sama Unilevel, oke? Karena pusing. Nah, saya udah bikin super ringkas, mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak. Sebelum saya mulai acaranya, karena belum jam 3 juga, saya mau sharing ke teman-teman gini. Beberapa waktu, mungkin semingguan ini, kayak tepatnya kemarin saya ketemu ada anak muda juga, datang ke kantor. Dia bilang ke saya gini, Pak, saya lagi lemes nih, kata dia gitu. Oh ya, saya bilang. Kenapa? Jadi anak muda ini, teman-teman, dia kerja di perusahaan fintech dengan gaji 20 juta sebulan. Volume saya masih kecil ya? Emang iya suara saya masih kecil ya? Halo? Jelas kok, aman. Oke. Lalu anak yang nggak aman, Anda bisa nonton ke Facebook aja teman-teman ya. Oke. Jadi kalau ada yang bilang aman, bagi saya udah aman tadi. Nah, so teman-teman, saya bilang ke anak muda itu, saya nggak cerita ini sih, tapi saya mau cerita lebih lengkap buat kalian bisa belajar ya, teman-teman ya. Saya ketemu di Bali, ada rombongan tour leader, teman-teman. Ada tour leader yang sukses di bisnis AFC, ada yang tidak sukses. Lalu saya tanya ke dia, satu, kenapa dia sukses? Satu, sama lah, kenapa dia datang di AFC? Saya tanya pertanyaan sama. Jawabannya beda, teman-teman. Yang tidak sukses, dia bilang gini ke saya, Pak, saya datang ke AFC karena turis lagi sepi. Jadi sambil saya nunggu turis, jadi sambil jadi sambil saya nunggu turis, halo Dokter Luigi. Sambil saya nunggu turis, saya join AFC. Sambil nunggu Bali rame lagi. Itu jawaban buat orang yang tidak sukses. Tour leader yang tidak sukses. Yang satu lagi yang sukses, saya bilang gini, Bapak kenapa datang ke AFC? Dia bilang gini ke saya, Pak, saya udah jadi tour leader 15 tahun, dan saya tidak mau lagi jadi tour leader. Maka saya masuk AFC karena saya ingin sukses. Anda lihat nggak?
Soal yang sama, pertanyaan yang sama, tapi jawabannya beda. Dan jawaban yang beda itu yang bikin dia kenapa satu masih bertahan dan sukses, dan satu tidak. Nah, buat teman-teman, sebelum kita mulai slide ini, saya mau remind lagi kalian, kenapa Anda datang ke AFC, teman-teman? Itu pertanyaan yang Anda harus jawab sendiri. Kalau Anda datang ke sini cuma buat cari uang jajan, kalau Anda datang ke sini buat cari uang tambahan, kalau Anda datang di sini untuk lanjutin hidup Anda, maka sangat susah hidup Anda nanti. Tapi, kalau Anda datang ke sini karena Anda ingin ubah, kalau Anda datang ke sini karena Anda nggak mau seperti dulu, maka Anda akan sukses di bisnis ini. Tapi ingat, kalau tadi Anda nonton beberapa video saya, bahwa teman-teman bedanya gini, dulu kalau Anda nggak pernah sukses, ya, kalau Anda belum sukses, atau hari ini Anda belum sukses, karena Anda nggak pernah ngejar impian Anda. Tapi teman-teman, waktu Anda bilang, saya akan sukses, maka detik itu hidup Anda akan 1000 kali lebih berat dari kondisi sekarang. Anda akan berat sekali, karena mulai hari itu juga Anda mulai mengejar impian Anda. Itu bedanya. So, teman-teman, mudah-mudahan hari ini yang datang, Anda adalah pengejar impian itu. Karena kalau kita kejar, kita dapat. If you want it, go get it. Kalau Anda mau, Anda akan dapat. Beda sama orang yang berharap sukses. Kita ini pengejar kesuksesan, teman-teman. Anda harus sukses di AFC, ingat. Saya selalu bilang ke kalian semua, teman-teman, saya tahu barang lagi agak lama, Jepang itu juga bukan perusahaan yang mau bikin barang lama, teman-teman. Percayalah, kita datangin pakai pesawat biar cepet. Kalau mau lama sekalian, mendingan naik kapal aja, bener ya? Tapi Anda harus tahu, Jepang lockdown at all berapa bulan, tapi ditunda seminggu, mestinya oke lah ya. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa gandengan tangan untuk lewati masa ini. Pasti sukses di AFC, teman-teman. Oke, saya akan mulai presentasi, nggak buang waktu. Kita udah kumpul lumayan, 660 orang belum di Facebook. Saya akan presentasi new slide, teman-teman. Anda harus dengerin ini sebenarnya berkali-kali, biar Anda jadi paham ya. Maksudnya, ini slide arahnya kemana sih, teman-teman? Anda butuh itu. Tunggu ya, saya cek di Facebook saya, apakah aman slide-nya tershare apa enggak. Saya nggak mau. Saya ngomong panjang kali lebar, ternyata slide-nya nggak ke-share. Saya mau make sure dulu, teman-teman. Anda siapin ya. Oke, slide udah ke-share. Saya nggak baca chat, teman-teman. Jadi, saya lebih suka nanti tanya-jawab aja. Mudah-mudahan slide ini akan membantu kalian semua. Perusahaan sama produk agak sama di Rabu, tapi marketing plan berubah total. Bukan sistem marketing plan-nya, slide marketing plan-nya. So, teman-teman, kita akan mulai presentasi ini. Bagi yang telat, bagi yang mau nonton siaran ulang, Anda bisa ke Facebook-nya kita, yang officially Life Science aja. Anda lihat, nanti Anda bisa belajar cara presentasi ini. Oke, teman-teman, saya akan mulai presentasi ini. So, teman-teman, slide ini saya buat pendekatannya mulai ke arah bisnis, di mana kita sadar betul, di masa pandemi ini, teman-teman, kalau Anda mulai menawarkan barang, maka Anda akan mengalami kesulitan. Kenapa, teman-teman? Karena orang nggak punya duit banyak hari ini. Dan untuk membeli produk seharga 3,5 juta, untuk membeli produk seharga 3,4 juta, mungkin mereka tertarik, tapi nggak ada duit, maka dia akan say no. Betul ya? Ada nggak kemungkinan itu? Ada aja. Saya saya sakit, Anda tawarin sebuah produk yang akan membantu saya, tapi saya pengen, tapi waktu saya dengar harganya 3,5, oh shit, nggak jadi deh. Oh, next aja deh. Udah mahal, inden lagi. Mateng nggak tuh? Ngerti ya, teman-teman ya? So, saya berpikir, kayak kita harus bahas ininya bisnisnya dulu deh. Sama kayak orang sakit mau cantik juga ternyata. Orang sakit mau ada duit juga ternyata. So, gimana kalau kita mulai pendekatan pertamanya, mau nggak dengerin peluang bisnis yang justru lagi booming di masa pandemi? Mau nggak dengerin bisnis yang mungkin akan bikin jalan keluar, bisa bikin ngobatin
ke rumah sakitnya, biayain rumah sakitnya, bisa bayar asuransinya. Bisa nggak? Kalau kita berpartner, bangun bisnis bareng dengan modal jutaan aja, kita akan jalan sama-sama. So, mungkin dengan barang inden itu dia mau nunggu. Dibanding saya cari orang sakit, lalu saya offering barang 3,5 juta, barangnya inden juga, jelas kemungkinan besar dia tidak mau. So, teman-teman, zaman sekarang mau bisnis, banyak banget kendalanya. Satu, pasti modal. Saya udah survei sini, Anda mestinya sepakat bahwa rata-rata orang kalau diajak berbisnis, nomor satu di otaknya adalah modal berapa. Setuju? Setuju nggak? Modal adalah salah satu faktor utama dalam orang menentukan bisnis. So, dalam berbisnis, banyak banget kendala yang dipikirin. Satu, modal. Kedua, waktu. Mungkin dia karyawan. Mungkin dia udah punya bisnis. Jadi kita ajak dia berbisnis yang kedua. Bisnis ketiga. Atau mungkin ada orang yang selalu gagal dalam berbisnis. Sebenarnya nggak apa-apa selalu gagal. Tapi boleh nggak sih, jangan-jangan dia gagal karena memang dalam bangun bisnis susah banget, teman-teman. Butuh modal, effort, sistem, maintenance, operasional. Mungkin karena faktor itu yang bikin dia selalu gagal. Atau minimnya pengalaman bisnis. Kalau di umur saya, 32 tahun, saya umur 32 tahun, teman-teman. Banyak orang kalau kita ajak bisnis, rata-rata bukan dia nggak mau. Ngerti ya? Tapi dia takut. Jadi sebenarnya dia mentalnya selalu karyawan. Karena umur saya 32 tahun, rata-rata orang karyawan semua. Dia takut untuk memulai bisnis. Dia lebih suka kenyamanan gaji bulanannya, kerjain apa yang di bosnya suruh. Dia lebih suka bikin bosnya senang daripada bikin dia yang senang dan keluarganya. Apa Anda adalah salah satu orang itu? Bahwa orang yang takut berbisnis ini, jadi dia bermental employee atau karyawan, nggak salah, nggak salah. Kalau Anda memang mau di sana, silakan go ahead. Tapi Anda pernah nggak sadar, kalau Anda lebih suka bahagiain bos Anda daripada bahagiain Anda sendiri dan keluarga Anda. Saya nggak suruh Anda resign. Saya ajak Anda berbisnis. Anda tetap bisa jadi karyawan sesuai cita-cita Anda. Anda tetap bisa jadi karyawan sesuai passion Anda. Tapi mau nggak kalau Anda tetap jadi karyawan itu, tapi saya ajak berbisnis. Anda nggak harus left kerjaan Anda nggak harus tinggalin kerjaan Anda, tapi coba mau denger dulu. Dan satu lagi, yang muncul 1 tahun ini adalah, jarang sekarang orang mau memulai bisnis baru di saat pandemi. Akan kurang make sense kalau Anda bangun restoran atau hotel mewah di masa pandemi ini. Ada kok yang sukses? Ada. Tapi jauh lebih banyak yang gagal. Setuju ya? So, inilah 5 faktor yang bikin kendala dalam orang berbisnis, dan kita semua harus mengetahui itu ada. Karena dengan poin-poin ini, teman-teman, kalau Anda lihat modal, waktu, pengalaman, pandemi ini, kita bisa jadi kalimat-kalimat closing, di mana modal kita kecil, waktu kita fleksibel, Anda nggak bisa selalu gagal karena ada yang bimbing, ada yang support, ada yang ajarin sampai Anda bisa. Bisnis ini tidak butuh pengalaman, karena survei membuktikan member-member AFC rata-rata adalah orang baru dalam dunia network dan mereka cukup sukses. Yang jadi masalah mereka kadang nggak nyadar kalau mereka udah sukses. Sama kayak di sini ada tim Doraemon Solo bilang, saya nanya dia, Cici, join saya berapa bulan AFC? Dia bilang 7 bulanan. Wow, 6 bulan, 7 bulan sekitar itulah. Saya tanya dia, total income berapa saat itu? Dia bilang 300 juta. Saya langsung, wow. Tapi dia nggak ngerasa dia hebat. Itu patokannya loh. Padahal bagi saya, hey Ci, come on. Sekarang kita sendiri lupa bahwa kita udah sebenarnya udah achieve sukses-sukses itu. Kadang, itu masalahnya ya. So, teman-teman, saya mulai nawarin bahwa dalam kendala berbisnis ini kita ada solusi loh. So, apa sih salah satu
solusinya, teman-teman dalam berbisnis kita harus tahu bidang-bidang apa aja yang anti pandemi atau yang kebal pandemi atau yang bisa dijalankan sebenarnya. Tapi ternyata industri farmasi adalah salah satu sebelum pandemi atau bahkan pandemi adalah salah satu industri yang sangat-sangat potensial untuk kita invest. Anda bisa baca ini ada beberapa berita ya, bahwa industri anti-aging, industri kesehatan, it never end, teman-teman. Nggak akan pernah cukup tuh industri yang kebal dengan efek pandemi ini. So, bagaimana jika, nah Anda lihat slide ini, Anda lihat tadi yang saya omongin ya, bagaimana jika ada sebuah bisnis di industri yang sama, farmasi, dari Jepang, yang modalnya kecil, Anda udah punya sistem, produknya udah pasti berkualitas, tidak perlu sewa tempat lagi, ada yang ajarin Anda, dibantu Anda sampai bisa, nggak ada perlu karyawan, nggak ada maintenance. Apa sih maintenance? Ada orang yang wajib beli produk tiap bulan lah, Anda harus bayar karyawan, operasional lah, listrik, air, itu nggak ada. Kecuali Anda harus bayar listrik, air di rumah Anda sendiri, Anda harus bayar kalau itu ya. Bisnis yang anti pandemi, minim resiko. Almost kalau saya boleh bilang tidak ada resiko. Anda beli produk, Anda dapat bisnis. Menarik ya teman-teman ya. Bagaimana jika itu ada? Nah, saya akan jelasin hari ini adalah AFC adalah yang tadi saya bicarakan semuanya. Dan apa itu AFC? Singkatannya adalah Asayama Family Club. Ini adalah perusahaan farmasi dari Jepang. Salah satu farmasi yang tertua, teman-teman. Nah, dia adalah brand Jepang AFC ini, teman-teman. Jadi Anda bisa lihat brand-brand Jepang ya. Saya penggemar Jepang maniak. Saya maniak banget Jepang, teman-teman. Kalau muka kampung, tapi selera Jepang. Saya suka apapun yang bau Jepang, baik dari whisky Jepang, wine Jepang, cheesecake Jepang. Saya banyak kayak pajangan-pajangan aja nih. Saya kayak pajangan-pajangannya saya pasti kayak Jepang-Jepangan semua. Tuh. Saya penggemar Jepang. Karena bagi saya semuanya mereka buat sempurna. Bangsa Jepang itu, mereka nggak pernah bikin produk itu sebagai bisnis, teman-teman. Dia bikin produk itu sebagai part of dari hidup dia. Itu yang hebatnya loh. Bahkan kalau Anda pernah ke Jepang, Anda bisa lihat bagaimana penjual-penjual mochi, bagaimana dia buat itu benar-benar bagian hidup dia, kayak karya dia. Itu yang saya suka banget dari Jepang. Sama kayak mungkin Anda tahu Uniqlo ya. Saya bukan jualan Uniqlo, tapi saya mau kasih tahu gini. Anda mungkin lihat desain Uniqlo biasa aja ya, tapi Anda harus tahu teknologi di belakang itu, di mana dia ciptain kaos yang nggak panas di saat musim panas, dan dia bisa ciptain kaos yang tetap hangat di musim dingin. Jadi sebenarnya Anda tahu, bukan Anda kalau ke Uniqlo Anda beli teknologi bajunya, bukan Anda beli desain bajunya. Bukan kayak Anda beli LV ya, itu kan desainnya Anda beli ya. Kalau kayak Uniqlo tuh kayak Anda beli teknologinya. Itu yang saya suka dari Jepang, teman-teman. Selalu ada story-nya kenapa dia buat produk itu. Lexus, Toyota, Honda, Anda juga bisa Google aja. Story-nya pasti ada loh. Anda baca aja. Kalau Anda enggak. Gitu ya teman-teman. So kita harus pakat rata-rata bahwa Japanese brand itu rata-rata kualitasnya oke banget. Karena dia bikin produk itu pasti ada sebabnya gitu loh. Nggak ada kayak gini loh, iseng-iseng buat somai gitu loh. Nggak ada. Mereka nggak seperti itu, teman-teman. Mereka udah turun-temurun gitu loh, rata-rata begitu loh. Jadi keluarga mochi pasti anaknya juga. Mereka udah buat dari kecil, mereka udah tahu, mereka pikirin detail-detail. Something kayak gitu yang menurut saya di bangsa lain nggak ada. Saya bangga sama bangsa Indonesia. Saya dari Indonesia kan. Cuma saya suka about historinya Jepang. So inilah adalah brand-brand Jepang di depan kita, teman-teman, yang terkenal di Indonesia. Di luar ada lagi, tapi ini yang kita familiar di Indonesia. So ini AFC, teman-teman, dia adalah perusahaan farmasi yang salah satu tertua dan terbesar di Jepang. Dia udah go public. Dia adalah salah satu, karena dia adalah salah satu perusahaan yang pertama
dapat sertifikat GMP di Jepang. Dia ada di Shizuoka, teman-teman, itu kayak 4-5 jam dari Tokyo. Itu adalah pabrik-pabrik di mana ada Tamiya, ada Yamaha, itu semua Shizuoka itu adalah banyak banget pabrik-pabrik besar ya teman-teman. Nah, AFC ada di situ. So ini AFC, nah ini Anda bisa lihat nih perusahaan-perusahaannya. Jadi pabriknya ada banyak teman-teman, ada di Korea, ada di Cina, ada di Jepang, ada di Brazil, gitu ya. Nah, yang saya paling suka dari AFC yang dibawa ke Indonesia ini, misinya adalah menjadi wadah transformasi yang berintegritas dengan potensi tak terbatas. Apa sih maksudnya teman-teman? Gini loh, Anda harus tahu, memang perusahaan AFC ini dibawa ke Indonesia secara direct selling. Oke? Nah, Anda harus tahu dulu kenapa. Teman-teman, AFC ada di 7-8 negara, semuanya retail, konvensional. Oke? Lalu kenapa masuk di Indonesia, Pak Ernest dan Pak Mike perjuangkan jadi network direct selling atau network marketing? Karena kalau kami masuk AFC ini jadi konvensional, nggak bantu siapa-siapa. Ngerti ya teman-teman ya? Kami bisa bayar bonus ini semua, mendingan bangun iklan aja di TV AFC dari pagi sampai malam bisa kok. Tapi nggak ada apa-apanya. Justru misi ini yang menjadi wadah ini yang penting, karena inilah harus jadi network marketing, teman-teman. Karena dia akan bangun ekonomi kita. Anda akan dapatin bisnis di sini. Karena kalau konvensional nggak mungkin. Itulah yang saya bingung. Ada orang tanya ke saya gini, Pak, kalau saya jual di Tokopedia, harga normal boleh nggak? Saya mau jawab, kadang, aduh, pertanyaannya kenapa, maaf ya, kenapa pertanyaannya agak aneh banget. Kalau boleh di Tokopedia, saya aja yang jualan. Ngapain udah lu yang jualan, saya kasih bonus lagi. Kira-kira nggak masuk akal pertanyaannya. Bener nggak sih? Bisa nggak hari ini kami putusin deh? Udah karena network marketing kami ribet, kami pusing, udah kita jadi retail aja. Bisa aja loh. Tapi apa yang kita dapat? Apa yang kalian dapat? Nggak bisa. That's why misi ini penting buat teman-teman sharing. Menjadi wadah yang transformasi. Jadi orang bisa bertransformasi, teman-teman. Karena network marketing. Kalau Anda bilang network marketing buruk, dengarkan saya hari ini. Mungkin ada prospek yang belum join, dengarkan saya. Kalau Anda bilang network marketing buruk, boleh. Tapi kasih kesempatan Anda dengarkan kita dulu. Kasih kesempatan kami membuktikan bahwa tidak semua buruk. Nggak semua buruk, teman-teman. Banyak MLM yang namanya bagus. Kita adalah salah satunya. Saya nggak bilang kami satu-satunya, tapi kita adalah salah satunya yang menjunjung tinggi integritas, bahwa perusahaan ini bukan soal uang melulu kok. Enggak. Kami AFC dimasukin secara network marketing. Kami mati-matian bujuk ke Jepang. Kalau Anda pernah dengar, kalau Anda nonton video dari Pak Ernest, almost 1 tahun teman-teman, untuk meyakinkan semua board of director di AFC Jepang untuk mau bikin jadi network marketing di Indonesia. Atas dasar apa? Agar kita mau jadi wadah transformasi untuk Indonesia jadi lebih baik. Kalau Anda bilang MLM sehina itu, persetan dengan MLM, kalau saya bisa bantu orang, hidupnya jadi lebih baik, kalau saya bisa bantu orang, bikin dia bisa berubah atau sukses, persetanlah sama MLM. Nggak peduli, yang penting tujuan itu. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak sehina itu MLM. Trust me, nggak sehina itu. Apalagi di pandemi ini. Kemarin beberapa minggu lalu saya temenin salah satu leader saya yang beli rumah. Dia bilang ke saya gini, gila ya, kalau nggak ada AFC nggak kebayang. Justru di masa pandemi dia bisa beli rumah. Sama kayak teman-teman hari ini. Anda datang ke sini, ke AFC, saya yakin Anda tahu apa arti menjadi wadah transformasi yang selama ini orang lain nggak pernah bicarain. Apa makna network marketing di luar sana yang bagi orang buruk, ternyata nggak seburuk itu. Itu loh teman-teman, misinya AFC.
So, Anda udah mendengar ya. So, lanjut. So, perusahaan ini memang dibangun karena di Jepang sudah 52 tahun, teman-teman. So, kita di Indonesia apakah akan long term? Saya mau kasih tahu, tanpa Indonesia pun AFC tetap hidup. Apalagi udah ada Indonesia. So, ini adalah komitmen salah satu dari AFC di Indonesia bahwa kami nggak sewa tempat. Itu satu. Kami selalu beli tempatnya. Dengan tujuan udah pasti ingin panjang. Masuk akal ya. Kalau kami ingin panjang, udah pasti kami beli. Kalau kami nggak terlalu yakin, ya kami sewa. Kira-kira logika berpikirnya gitu. So, kita punya kantor di Jakarta, Surabaya, dan Medan. Sekarang Bandung lagi mau dibangun. Sebenarnya udah ada tanah gedungnya, tapi kan mau direnovasi ya. Kita di Bandung adalah gedung kita yang termahal, karena letaknya tepat di Jalan Dago Utama. Next, nanti Bandung keisi kalau udah selesai direnov. Saya nggak kasih gambar 3D-nya aja. Nah, ini adalah founder yang bawa, salah satunya adalah Pak Ernest Prayuda. Nanti Anda ketemu kenalan sendiri. Ini adalah Pak Michael Tampi, co-foundernya. Ini adalah medical expert, jadi teman-teman di AFC itu selalu setiap hari Sabtu biasanya adalah waktunya dokter. Tapi mengingat saya baru bikin slide dan harus terduplikasi dengan baik, maka saya udah Selasa ada kemarin, Rabu ada, dan Sabtu ini terakhir ada. Karena Senin besok kita akan home talk bersama Sherigan. Wah, langsung ya. Nah, ini adalah medical expert kami, salah satu dokter, teman-teman. Kenapa? Karena butuh perusahaan seperti farmasi begini ada dokter, teman-teman. Untuk kasih tahu apa yang bisa, apa yang nggak bisa, apa yang bisa dibantu, apa yang nggak bisa dibantu. Tentunya juga menjaga untuk tidak overclaim. Lanjut ya. Nah, ini AFC Care, teman-teman. So, kita di Indonesia, selain jadi wadah transformasi untuk member juga, pastinya juga untuk non-member. Itu adalah part of kita. Jadi, teman-teman harus tahu, ketika Anda bergabung dengan bisnis AFC, Anda tidak saja memiliki bisnis juga, tapi kami juga mengalokasikan dari modal yang Anda sudah invest untuk berbagi ke teman-teman kita yang belum member, bukan member, atau memang kena bencana. So, kita bangun yayasan namanya AFC Care. Nah, ini adalah yang kita udah lakuin ya. Jadi, kenapa ini dikasih tahu teman-teman? Ini dikasih tahu ke Anda karena Anda adalah investornya. Anda adalah bagiannya, teman-teman. So, ini adalah bentuk tanggung jawab perusahaan menunjukkan di mana kami alokasikan itu. Di Nabire Project kita bangun asrama. Penting kenapa ada asrama, teman-teman? Karena anak-anak di Nabire itu nggak mau sekolah. Karena mereka harus jalan 2 hari untuk sampai sekolah. Disitulah kita bikin asrama, teman-teman. Gitu ya. Kenapa sih bangun asrama? Karena ada sekolah dan jauh banget dari anak-anak kecil ini pengen sekolah. Jadi karena sekolahnya jauh, jalan kaki 2 hari, jadi kita bangun asrama. Itu tujuannya. Di Batu Putih ini kita ada bangun sumber air, karena di sana memang kering banget. So, kita bangun sumber air, ini ada APD, waktu corona ini ada bagi-bagi sama leader-leader. Ini juga waktu itu kita collab sama Yayasan Senyum juga untuk bangun anak-anak kecil yang terlahir bibirnya sumbing. Nah, teman-teman, karena dibawa secara network marketing, pentingnya kita punya legalitas. Karena perusahaan ini menjadi wadah yang integritas, tentunya kita lengkapin dulu semua syarat-syarat legalitasnya. Salah satunya adalah AP2I. Jadi kita terdaftar di SIUPL, teman-teman. SIUPL itu yang sah sebenarnya. Jadi teman-teman kadang jangan rancu soal gini loh. APLI atau AP2I. Lalu apa? Sebenarnya yang penting punya SIUPL. SIUPL itu yang dari negara. Kalau APLI atau AP2I itu hanya asosiasi. Ngerti ya teman-teman ya? Hanya asosiasi. Nah, kita ada memilih untuk join AP2I, asosiasi yang sama-sama diakui sama pemerintah. Asosiasinya diakui, tapi yang penting SIUPL, teman-teman. Nah, kalau Anda udah masuk asosiasi, biasanya pasti ada SIUPL. Gitu ya, teman-teman ya. Izin dari network marketing adalah SIUPL. Bukan APLI atau AP2I. Tapi kalau Anda udah member APLI atau AP2I, Anda pasti punya SIUPL. Oke, teman-teman. Sampai sini oke ya. Edukasi soal ini ya. Saya cek dulu chat kita. Apakah oke atau enggak nih? Apakah emak-emak yang berisik tadi, dia tidak nyimak? Atau dia cuma
habis acara malah kabur. Oke. Oke. Jangan saya lagi presentasi, dia di chat lagi sibuk presentasi juga nih. Nggak bercanda. Saya happy sama semua kalian. So, ini adalah produk-produk AFC, teman-teman. Ini adalah produk-produknya. Apa aja sih produknya? Jadi saya mau cerita dulu ya. Sebuah farmasi, ciptain produk pasti ada dasarnya, teman-teman. Dia tidak akan sekonyong-konyongnya bikin produk. Itulah yang bikin AFC berbeda sama rata-rata network marketing yang lainnya. Karena mereka adalah perusahaan MLM. Teman-teman harus ingat, AFC bukan perusahaan MLM. AFC adalah perusahaan farmasi. Itu yang bikin beda. We are different, teman-teman. Sama MLM yang lain kami beda. Kami adalah perusahaan farmasi. Nah, mereka meneliti bahwa ada 5 penyakit, teman-teman, di Indonesia yang paling mematikan di Indonesia. 1 stroke, 2 jantung, 3 diabetes, hipertensi, dan kelima komplikasinya dari hipertensi, ginjal, dan lain-lain. So, mereka, karena farmasi makanan, jadi teman-teman harus tahu ya, di Jepang juga ada beberapa farmasi tipenya, dan kita adalah farmasi yang non-chemical, atau food. Kita masuk kategori food and supplement. Itu sebabnya izin-izin kita semua rata-rata makanan. Karena perusahaan farmasi makanan. Simple ya. Karena di Jepang, teman-teman, kalau perusahaan yang food, dia nggak boleh punya ingredient yang berbahan kimia. Nggak boleh, karena izinnya adalah farmasi food. Sampai sini oke. Itu yang teman-teman jadi tambah edukasi ya. Nah, mereka meneliti, ternyata makanan, sumber ingredient yang paling tepat untuk orang Indonesia, dengan segala macam penyakitnya, karena makanan kita enak-enak ya, nggak bohong deh makanan kita lah. Kalau Jawa, manis. Kalau Sumatera, gurih. Makassar, gurih, asam. Makassar, gurih sama asam tuh. Makanya penyakit kita banyak. Santan. Makanya makanan Indonesia juga yang paling enak. Nggak mungkin kalah. Nggak ada yang bisa negara kalahin makanan kita. Kalau Anda suka sushi atau makanan, ini yang beda. Saya suka Jepang banget, tapi makanan Jepang saya suka banget. Tapi sebagai orang Indonesia, saya nggak bisa makan Jepang tiap hari, nggak bisa. Contoh, istri saya suka sashimi. Saya di Jepang waktu itu 14 hari. Nggak kuat juga dia makan sashimi terus. Anda suka ramen, makan ramen 14 hari, nggak bisa juga. Emang orang Indonesia itu yang menangnya ya, dari semua negara yang lain adalah makanannya. Saya merasa ya, kita hidup puluhan tahun belum tentu bisa coba makanan Indonesia dari ujung ke ujung. Soto aja ada 40, bener gak? Nah, kembali lagi ke topik teman-teman. Jadi orang Jepang ini teliti bahwa ingredient terbaik untuk kita adalah rata-rata dari salmon. Dari salmon. Kenapa? Nanti dokter akan jelasin ya kenapa ya. Cuma Anda bisa lihat ternyata the power of salmon juga ternyata ada historinya loh. Jadi salmon itu teman-teman, si penelitinya Eto Tadashi ini temuin, dia peneliti salmon. Eto Tadashi itu peneliti salmon. Nippon Barrier itu adalah peneliti salmon. Oke? Nah, dia pelajari awalnya dari beruang, di mana beruang itu kalau makan salmon, teman-teman, dia nggak pernah makan whole beruangnya. Anda bisa lihat tuh, dia sobek. Anda lihat di slide ya, beruangnya nyobek. Ada yang dia cari. Ternyata beruang itu dia makan kepala dan plasentanya. Dagingnya dibuang. Lucu ya? Tapi Pak, lalu saya presentasi gini, ada aja yang chat saya, Pak, tapi saya lihat ada beruang makan sama dagingnya. Ya udah sih Bu, kalau beruangnya emang lagi mau makan dagingnya, ngapain dikonfirmasi ke saya? Ini kan kata penelitinya, bahwa dia lihat beruang, disobek, dia ambil tertentu itu, lalu dibuang. Ternyata salah satu yang namanya plasentanya. Dari situlah penelitiannya, teman-teman. Juga salmon ini ternyata bukan ikan sembarangan, karena ternyata di negara Jepang dibangun kuil. Ada lebih dari 6 kuil untuk salmon. So, ikan ini emang spesial, teman-teman ya. Kalau kata orang-orang daerah yang ketemu saya, ya iyalah spesial Pak, soalnya salmon mahal. Waduh, siap, saya langsung siap-siap aja. Nah, ternyata teman-teman salmon itu ada beberapa dibagi 5 hal yang benar-benar penting. Jadi ada kulit, kolagen, jadi rata-rata kolagen ikan sekarang, kalau dibilang kolagen salmon, rata-rata diambil dari kulitnya.
Nah, ovari peptide, milk DNA, telur, dan daging. Nah, ternyata setiap tipe ini punya aktif ingredient yang beda-beda, teman-teman. Dalam hal ini saya akan jelasin produk kita ada di ovari peptide dan milk DNA. Ini yang memang nggak pernah orang dengar. Nah, itulah AFC bawa Indonesia pertama kali untuk teman-teman pahami dulu. Oke? So, saya akan mulai produknya Utsukushi. Utsukushi ini, teman-teman, produk artinya cantik. Jadi, produk yang memiliki ingredient utama dari salmon DNA. Nah, ini lihat salmon DNA ya. Ada asam nukleat. Dan juga beberapa aktif ingredient lainnya. Utsukushi ini udah nano size, teman-teman. Apa sih nano size? Mudah diserap sama tubuh. Anda tahu fish oil sama krill oil bedanya? Kalau fish oil yang kuning, mana ya? Masih ada. Saya contohin nih biar teman-teman. Nah, ini krill oil. Ini krill oil dari AFC juga ya. Saya kasih lihat bedanya. Allah, bukanya susah banget. Saya mau Anda memahami nano size dengan baik sih, itu tujuannya. Nah, ini fish oil. Ini krill oil. Oke? Anda bisa lihat ya. Ini fish oil segede ini. Segede ini isinya 200 DH-nya isinya 240 mg. Ini krill oil sekecil ini DPA-nya 500 mg. Anda bisa lihat nggak bedanya? Satu kecil ini AFC, ini gede gini. Ini 200, ini 500. Beda ya? Nah, apa itu nano size? Fish oil nggak nano size. Krill oil nano size. Mudah diserap tubuh. 95% diserap tubuh. Oke? Itu bedanya, teman-teman. Kalau nggak nano size, nggak mudah diserap sama tubuh. Itu bedanya. So, bayangin nggak nano itu. Dia udah kecil aja, kandungannya jauh lebih tinggi. Ini udah gede yang fish oil, nggak nano size lagi. Dan kandungannya lebih kecil. Itu sebabnya kenapa SOP 3 gram, Utsukushi 2 gram. Anda lihat, jangan lihat gramnya, teman-teman. Ya, karena nano size. Itu edukasinya ya, mudah-mudahan teman-teman bisa paham jelas. Nah, ini bahan apa? Selain salmon DNA ada banyak ingredient lainnya. Ada probiotik, takara kombu, laktit acid, dan beberapa ingredient lainnya. Anda bisa Google sendiri sih. Manfaatnya dari ingredient-ingredient ini. Gitu ya. Probiotik bagus banget. Jadi gini teman-teman, saya jelasin ya. Di Utsukushi memang dibuat untuk kecantikan. Bedanya orang kita cantik itu dikira selalu pakai ya. Serum lah, apalah gitu. Tapi di Jepang, mereka rata-rata make up-nya nggak tebal, teman-teman. Karena kecantikan sesungguhnya bagi dia ada di usus. Kalau usus Anda baik, pasti muka Anda baik. Kalau Anda yang makannya kayak saya, pemakan mie ayam, tadi pagi saya makan mie ayam sama Pak Ernest, lalu kalau nggak nasi uduk, lalu siangnya kita makan padang, dan malamnya kita makan nasi goreng, nah, kacau ya itu. Indomie goreng lagi tengah malam. Aduh, ngerti ya teman-teman ya. Nah, di Indonesia ini kita kekurangan makanan yang mengandung probiotik. Kalau Korea, kalau Anda penonton film Korea, pasti rata-rata mereka makan pakai kimchi. Setuju ya? Nah, kimchi adalah makanan fermentasi yang mengandung probiotik. Jepang juga ada mengandung probiotik. Nah, Indonesia kita enggak. Rata-rata kita makan ayam, nasi uduk, tahu plus tempe. Gitu. Gitu ya. Itu yang bikin rata-rata usus kita buruk.
Gitu. Tempe probiotik, jujur. Tapi kalau digoreng, selesai. Tempe yang paling bagus Anda makan mentah. Kalau Anda nggak percaya, Google aja deh tempe mentah. Intinya probiotik. So, inilah Utsukushi, teman-teman. Takara Kombu juga Anda bisa baca. Takara Kombu Fukoidan tuh bagus banget. Dia adalah aktif ingredient termahal yang ada di sini adalah Takara Kombu. Itu baik banget. Oke, teman-teman, untuk Utsukushi. Nah, juga ternyata salmon DNA itu ini saya ambil dari berita. Jadi Anda bisa akses juga, Anda bisa cari sendiri. Japanese researcher hail new miracle product. Jadi peneliti Jepang merayakan produk ajaib dry salmon sperm itu. Anda cari aja, nih, bukan saya cuma bilang peneliti Jepang merayakan produk ini. Bukan Utsukushi, tapi salmon DNA udah dijadiin bubuk. Nah, salmon DNA tadi sudah selesai. Saya akan bahas tentang SOP dan Subara. Marine placenta ini inspirasinya dari plasenta manusia. Ya udah jauh lebih dari orang Cina dulu, ari-ari disimpenin. Bahkan kalau sekarang Anda melahirkan pasti ditanya plasentanya mau diambil atau dibuang. Kalau kita orang Indonesia udah pasti pilih tanam di kendi 40 hari kasih lampu ya. Betul nggak? Siapa yang taruh di kendi, ayo jujur. Nah, rata-rata orang Indonesia punya budaya lakuin itu. Dikasih lampu. Sampai hari ini saya nggak tahu tugas lampu itu apa. Karena saya waktu anak saya lahir, saya kasih lampu juga. Nggak tahu apa manfaat lampu. Udah tuh saya disuruh liatin tiap malam. Nggak tahu lampu itu buat apa. Apakah nanti plasentanya senang karena selalu terang? Nah, saya nggak tahu. Yang tahu nggak usah komen. Makasih. So, teman-teman, itulah inspirasinya marine placenta. Ini bukan kami yang ngomong. Ini peneliti ilmuwan yang di Jepang yang ngomong. Tapi konsumsi plasenta manusia itu dilarang di berbagai negara. Di Jepang nggak dilarang, tapi. Nah, SOP sama Subarashi marine placenta ini inspirasi dari plasenta manusia. Inspirasinya. Makanya orang Jepang yang namain, orang Jepang namain ini nih, lihat. Ovari peptide ini dinamainlah marine placenta oleh inventornya, yaitu Eto Tadashi. Oke, jadi bukan AFC yang ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi Eto Tadashi atau orang Jepang. Orang Jepang kalau ditanya marine placenta, mereka tahu. Oke, nah penelitiannya ternyata marine placenta itu punya kandungan asam amino lebih banyak dari plasenta manusia dan plasenta mamalia yang lain. Gitu ya. Kecuali babi. Babi juga tinggi. Cuma saya nggak ada data babi ya. Dan babi kan haram ya teman-teman ya. Nah, SOP, marine placenta ini diekstrak dari ikan Onsorsius ketasalmon. Kenapa sih jenisnya ini? Jadi ada ceritanya. Mungkin ini banyak teman-teman yang nggak tahu ya. Jadi Onsorsius ketasalmon, dagingnya itu tidak seenak ikan kayak jenis-jenis lainnya. Jadi ikan ini kayak mubazir gitu loh teman-teman. Di Jepang dulunya. Sampai akhirnya zaman beneran udah lama banget. Lalu ada yang bilang, Pak, teman saya di Jepang dia nggak tahu tuh soal marine placenta. Ya terus kenapa? Nggak usah dikonfirmasi ke saya mulu. Kadang ada WhatsApp yang kayak gitu loh. Makanya saya minum krill oil gini biar mencegah darah tinggi saya. Pak, teman saya di Jepang nggak tahu tuh ada marine placenta. Ya ke airport pasti ketemu AFC. Kalau dia nggak ketemu, masa salah saya? Ada hal-hal yang kayak gitu ya. Jangan, nggak usah dikonfirmasi, ya kan? Pak, ada nggak orang Jepangnya sendiri katanya nggak tahu ada AFC? Ya emang orang Jepangnya harus tahu banget gitu. Kayak kita, emang ada yang tahu banget kimia, farma. Nggak semua tahu kok. Kalbe, nggak semua tahu kok. Saya ada, masih banyak kok orang nggak tahu. Emang itu loh maksud saya ya. Kadang ada aja orang-orang yang konfirmasi yang konyol gitu loh, yang kayak begini, aduh. Nanya apa kek? Malah saya berharap dia nanya, Pak, gimana saya jadi Bushido? Itu kek yang ditanya.
Yang ditanya, Pak, ini nggak tahu ada ini. Emang semua orang tahu 260 juta tentang Kalbe, Kimia? Kan nggak juga, ada aja yang nggak tahu kan. Yang nggak apa-apa juga nggak tahu. Emang orang harus tahu semua merek? Gitu loh, kadang nggak perlu dikonfirmasi hal yang kayak gitu. Nah, lanjut ya, unsur sengketa Salmon ini semenjak diketahui dari zaman Meiji itu, mulailah banyak orang mulai itu. Dari situlah pemerintah mulai jaga ekosistemnya. Gitu ya, ada ceritanya. Juga udah nano size, kalau Utsukushi itu 800, kalau ini 600 ton, teman-teman. Spermnya, kalau ini marine placentanya. Nah, di SOP ada ingredientnya tuh ada beberapa juga, ada marine placenta, ada kolagen, glutathione. Yang pasti formula, jadi gini, yang bikin penemu marine placenta Eto Tadashi, tapi yang bikin produk ini bukan Eto Tadashi aja, ada namanya Kikuchi. Kalau kalian nonton video di cruise tuh ya ada orang Jepang yang megang samurai, nah itu formulatornya. Dialah yang bikin, dialah yang collab sama Eto Tadashi bikin produk ini, teman-teman. Kenapa sih campurannya harus ini? Ya mereka lah yang tahu. Fosil kolagen, kan udah ada ini. Aduh, Pak udah minum aja. Kita kan bukan ilmuwan berdua, ngapain kita debatin ya kan? Kenapa ada L-glutathione? Aduh. Nah ini Esubarasi datang sebagai penyempurnaan dari SOP, teman-teman. Kenapa? Karena kita di Jepang percaya monozukuri, di mana kita selalu upgrade produk. Jadi Anda jangan pernah mimpi kalau ada produk yang 20 tahun itu aja, nggak mungkin. Kita akan upgrade. Mungkin someday kita udah siap kehilangan SOP, Subarasi, karena akan datang teknologi baru yang mungkin lebih baik. Itulah cara perusahaan farmasi bekerja, teman-teman. Nah, ini ada Subarasi. Nah, produk Subarasi ini jadi histori di AFC-nya sendiri. Jadi pertama dia adalah produk triple peptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama marine placenta dan sarden peptide dan food flow. Nah, teman-teman, jangan bandingin sarden kayak ikan sarden di kaleng gitu ya. Anda boleh Google sendiri, baca tentang apa sih sarden peptide, apa sih manfaatnya, berapa sih dijual sarden peptide tuh di Jepang 3 jutaan, teman-teman. Harganya untuk dikonsumsi sebulan. Terus ada fruit flow. Nah, fruit flow ini bukan ingredient dari Jepang. Sebenarnya, teman-teman, negara Jepang itu sangat tidak open untuk kerjasama. Makanya kalau Anda cari-cari jurnal kalau soal Jepang, pasti dikit, saya jamin deh. Satu, Jepang nggak terlalu open sama Google. Kalau Anda tahu ya, Jepang itu lebih suka Yahoo daripada Google. Satu. Kedua, Jepang memang sangat close, nggak se-open itu, karena rata-rata orangnya tua, ilmuwan-ilmuwan itu bukan orang-orang kayak American, yang semua kayak gini deh, kok bok kita mulus banget sih, Pak? Kalau Amerika kan ada organik, ya kan, GMP, rame deh logonya. Kalau Jepang nggak ada sih. Kalau mereka produk-produk yang eksklusif rata-rata mulus, bersih-bersih. Anda boleh lihat SK2, Anda boleh lihat Kanebo ya, ada patokannya kok, teman-teman. Nah, di Jepang, inilah Subarasi. Jadi, SOP 100 itu cuma marine placenta aja. Kalau di Subarasi ada 2 peptide tambahan, satu dari vegan, dari food flow. Anda bisa baca tentang food flow, Google aja. Lalu ada sarden peptide, Google aja ya. Nah, Subarasi merupakan sejarah di AFC Jepang karena selama 51 tahun, sekarang udah 52 tahun, AFC tidak pernah bekerja sama dengan negara lain dalam pembuatan produk Hiroshi Kikuchi. Ini pembuatan produk ya, teman-teman. Itu yang tadi saya bilang. Jadi gini, ini logikanya ya. Mereka perusahaan farmasi, mereka bisa aja bikin produk nggak masukin food flow, bener ya? Apa salahnya dia cari alternatifnya aja. Tapi atas dasar Indonesia, kebutuhan Indonesia, dan kita memang butuh produk itu, kalau dia harus kerjasama, terjadilah. Itulah makanya dibilang jadi sejarah, teman-teman. Kenapa? Karena mereka, bangsa Jepang adalah bangsa yang punya pride tinggi. Mereka rela mati demi kehormatannya. Satu-satunya orang yang bangsa yang menghalalkan bunuh diri karena malu, bukan halal sih. Mereka bisa bunuh diri karena kehormatannya, mungkin cuma Jepang. Kalau di kita kan boro-boro malu ya, malu-maluin iya malah. Saya bukan kita.
Nah, itu loh maksudnya teman-teman. Jadi ini sejarah di AFC. Itulah terjadi subarasi. Karena bukan karena pride atau egoistik, tapi karena negara ini sangat butuh itu food flow. Makanya Anda penting baca food flow deh. Bagus banget. Oke. Nah, subarasi ingredient tadi saya udah bilang. Jadi marine placenta, SAR, dan food flow. Nah, ini ada sertifikatnya teman-teman. Jadi sertifikat organik, sertifikat bebas hormon dan GMO. Nah, bebas hormon ini penting buat Anda tahu bahwa ada yang bilang kalau produk bisa bikin kanker atau apa, itu salah satunya harus ada sertifikat bebas hormon. Free Cells ini adalah BPOM Jepang, juga bisa dijual ke seluruh negara. Dan yang paling kanan adalah sertifikat radiasi nuklir. Jadi bebas radiasi nuklir juga. Gitu ya. Nah, ini secara slide Anda bisa minta juga secara lebih jelas sertifikatnya gitu. Jadi ini adalah tingkat-tingkat pengamannya. Pertama, organik. Jadi banyak orang salah menganggap produk ini obat. It's not. Produk ini bukan obat, teman-teman. Ini persis natural, organik, semua natural. Oke? Yang kedua, bebas hormon dan GMO. Jadi Anda nggak usah takut sama GMO. Terus free cells dan radiasi nuklir, which is produk ini aman. Saya baca chat dulu nih, chatnya banyak banget, saya pengen lihat. Jangan ada yang mau ngomong apa. Oh iya, katanya radiasinya kurang saya tambahin. Thank you. Ini pentingnya kalau update chat. Oke teman-teman, ini udah lihat. Ini juga sertifikat award sebenarnya. Ini juga kita udah, di Indonesia sendiri kita punya bebas antibiotik, pestisida, logam berat, kimia, hormon, dan bebas pencemaran radiasi nuklir, tadi udah ada semua. Yang Indonesia ini, Saraswanti, punya BPOM, sampai hari ini teman-teman, semua produk kita BPOM, karena kalau nggak BPOM nggak bisa diimport, itu satu. Halal, kita lagi urus halal MUI, itu udah prosesnya udah 2 bulan ini, butuh waktu 6 bulan, jadi kita halalnya nanti bukan halal Jepang lagi, tapi halal MUI. Itu butuh waktu, sabar aja, karena pandemi, apalagi Jepang lockdown, itu yang bikin lambat. Lanjut nih, saya ambil jurnal, Anda juga boleh cari sendiri, What's Only Salmon Placenta Taps into Asia Halal Anti-Aging Market. Saya Muslim, jadi kita sebenarnya tahu semua bahan laut udah pasti halal. Saya sendiri Muslim, enak ya, kalau Muslim, saya juga Muslim, jadi tahu. Dan memang hanya satu-satunya di dunia. What's only placenta yang bisa masuk Asia Halal Anti-Aging Market ya cuma salmon. Ya Anda Google aja. It's not me, ini bukan saya yang buat. Nah, ini adalah letter of authorization, di mana teman-teman, ini Eto Tadashi tuh, yang sebelah kanan, kacamata, senyumnya, kecil orangnya, ilmuwan, dia adalah Bapak Salmon di Jepang. Nah, dia menunjuk, isinya apa sih ini? Isinya bahwa dia menunjuk bahwa dia yang collab sama AFC dan cuma marine placenta ini cuma dijual, dia cuma distribusin ke AFC aja. Sampai sini oke ya. Di luar AFC bukan marine placenta. Ini bukan kata saya, itu kata dia sendiri. Oke? So itu pada endingnya. Mau nanti banyak SOP-an, mau nanti banyak bla-blaan, kita bukan bahannya sama dia, itu satu dulu. Kata siapa? Kata penemunya. Titik, nggak ada koma. Beres ya sampai hari ini ya. Gitu ya teman ya. Nah, Anda harus tahu, kalau seorang Japanese melakukan komitmen, udah pasti valid teman-teman. Kalau seorang Jepang berkomitmen, pasti valid. Saya jamin itu. Anda boleh baca tentang bagaimana bangsanya mereka, budayanya. Itu harga mati teman-teman. Jadi kalau dia udah bikin surat ini, bahwa dia cuma jual marine placenta ini ke AFC, udah end story. Nggak ada yang lain. I'm sorry, mungkin di luar sana ada yang sedih, tapi itu faktanya, ini kata inventornya. Selesai. Oke, sampai sini oke ya? Sebelah kanan tuh Oba, AFC Jepang. Sebelah kiri, founder-founder kita. Kayak orang Jepang semua ya. Muka saya aja, kalau saya ada di situ, nggak langsung nggak kayak orang Jepang, kayak anak kampung. Itu sebabnya saya nggak ada di sini. Oke, teman-teman, ini ada Certificate of Achievement, di mana kita, Indonesia adalah negara yang baru masuk AFC 2 tahun. Dari
semua negara di AFC yang berdiri, kita adalah top sales 2 dalam waktu 2 tahun. So, teman-teman, kita ada di industri yang tepat. Anda bayangin nggak kalau kita 5 tahun lagi kayak apa? Anda nggak akan bisa bayangin. Anda semua yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih. Kenapa? Karena kita ada di waktu ini baru dibangun, teman-teman. 5 tahun lagi. Mimpi-mimpi Anda akan jadi. Makanya saya selalu bilang, teman-teman, persis yang saya bilang gini, kalau Anda hari ini dengerin saya, kalau Anda di AFC, karena Anda ingin ubah hidup Anda, karena mungkin Anda udah buang waktu 10-20 tahun kerja sama orang, atau pernah bisnis sekedar menyambung hidup, hari ini, kasih waktu ke diri Anda sendiri untuk bersabar cium kesuksesan itu. Jangan masuk baru 2 bulan langsung pengen sukses. Jangan masuk udah 6 bulan, Pak, kayaknya belum ada apa-apa. Kasih waktu ke diri Anda dulu, karena Anda selama ini udah 10 tahun kasih waktu buat orang. Buat impian orang. Kenapa sekarang buat diri Anda sendiri belum mau? Sabar. Maunya masuk, langsung sukses. Nggak bisa. Anda mau lakuin pesugihan pun, butuh proses. Datang ke dukun, sediain dulu sesajen, cari ayam hitam, cari kambing yang belang, potong dulu, doa dulu, puasa dulu, itu aja. Main pesugihan aja, main ilmu hitam aja, butuh waktu. Apalagi ini bukan ilmu. Sabar dong, kasih waktu diri Anda untuk kasih waktu untuk nikmati proses itu. Karena Anda mungkin 10-20 tahun itu nggak pernah kasih waktu ke diri Anda sendiri. Anda kasih waktu ke orang lain, impian orang lain, perusahaan orang lain. Sekarang Anda ada di sini, ini is your business, teman-teman. Ini bisnis Anda sendiri. Kasih waktu diri Anda. Bersabar sama itu. Tunggu waktu itu. Kalau Anda tunggu akan datang. Ngerti ya? Anda pernah lihat ilustrasi yang orang nyangkul, udah selangkah ketemu berlian, tapi dia pilih mundur. Kenapa? Karena sebelahnya nyangkul, berlian kecil, 3 cangkulan udah dapet. Lihat nggak maksudnya ilustrasi? Sabar, kasih waktu diri Anda adjust dulu. Kasih waktu diri Anda belajar dulu. Kasih waktu Anda siap ditolak dulu. Gimana handle penolakan? Gimana handle tim? Jangan cari omset doang taunya. Saya paling benci ada leader yang dia udah mulai ngajarin domainnya A sampai Z, di mana yang diajarin dia sendiri nggak lakuin. Dia ajarin handle penolakan, dia sendiri belum pernah ditolak. Nggak bisa, teman-teman. Bisnis ini nggak seperti itu. Anda tidak menghindari penolakan di bisnis ini. Anda mencari penolakan di bisnis itu. Ini yang benar. Kenapa? Dengan adanya penolakan, Anda tahu gimana handle-nya. Gimana jadi lebih baik. Ngerti ya, teman-teman? Kalau Anda nggak pernah gagal, Anda nggak tahu sukses itu apa. Kalau Anda nggak pernah sedih, Anda nggak tahu senang itu apa. So, jangan hindari penolakan itu. Anda harus cari penolakan itu sebanyak-banyak. Semakin banyak ditolak, semakin Anda belajar. Oh gini yang benar. Oh, nggak boleh gue langsung kayak gini. Oh, nggak boleh datang-datang langsung presentasi. Ditolaklah sebanyak-banyaknya. Maka Anda belajar. Sama ini, semakin Anda muda, carilah penolakan sebanyak-banyaknya. Jangan nanti Anda nyesel. Ya, lanjut. Jadi mau training, saya bawaannya apa-apa mau training mulu, lihat presentasi dikit training. Sorry ya, lanjut. Nah, produk ini juga buat apa sih itu produk? Jadi SOP Utsu, teman-teman. Subakasi belum datang saat ini ya. Ini kurang lebih bulan apa lu mampus lupa. Ini terjadi beberapa bulan lalu. Jadi teman-teman tahun lalu tepatnya ya. Jadi SOP dan Utsukushi ini best selling produk, teman-teman, di seluruh network marketing yang terdaftar di AP2I. Gitu. Japanese produk dibuat on project berdasarkan kebutuhan, on riset untuk Anda. Lanjut, ini juga buktinya. Nah, ini saya ada kalau gini-ginian ya. Karena nggak ada orang Jepangnya. Kalau ada saya, jadi ini. Jadi bukan kayak orang Jepang, kayak orang kampung. Nah, lanjut. Jadi kita juga ada rekor muri. Ini saya nggak terlalu happy lah, tapi oke lah saya jelasin lah. Kita grand launching waktu itu jadi undangan terbesar, terbanyak, dapat rekor muri di tahun pertama kita. Nah, ini yang saya mau
Kasih tahu bukan hebat-hebatan sih. Cuma ini mau kasih tahu pertama rekor muri pesawat terbanyak dalam 1 minggu untuk bikin barang Anda lebih cepat. Tapi Pak, barang inden, ngerti. Kenapa inden? Kami udah jelasin ya, semuanya teman-teman ya. Jepang lagi total lockdown. Udah pasti kalau total lockdown nggak ada airlines terbang. Sampai sini oke ya. Namanya juga udah total lockdown. Nggak terima gitu loh teman-teman. So, itulah yang bikin barang kita agak sedikit terhambat. Saya ngerti Anda terkendala. Saya ngerti. Saya minta maaf, tapi kondisi pandemi ini benar-benar nggak ada yang bisa kontrol teman-teman. Kita sabar aja sama-sama. Saya yakin Anda jadi lebih banyak ditolak. Saya minta maaf dengan itu. Saya sedih juga ada itu. Saya juga ikut dampaknya. Bagaimanapun perusahaan juga tidak ada kepentingan untuk menahan produk karena kita nggak ada produk udah pasti paling stres gitu ya teman-teman ya. Tapi kita semua mestinya, saya lebih happy kalau kita semua berdoa. Mudah-mudahan pandemi Indonesia bisa jadi lebih baik. Kita bisa lewatin pandemi ini. Mudah-mudahan Jepang udah open. Udah open sih, kita udah dapat jadwal flight sih, makanya pengirimannya agak telat. Tapi teman-teman itu kondisinya ya. Itulah karena produk ini di Jepang. Kalau produk ini dibuat di Bandung, di Surabaya, ya kagak ada kayak begini. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Oke, ini juga komitmen dari AFC Jepang, di mana ini emailnya di sebelah kiri. Dear Ernest-san, is it good news for all of in AFC Worldwide Partner? AFC officially announced, jadi intinya AFC Jepang akan bangun research center untuk support Indonesia. Nilai investasinya 1 miliar JPY. Sekarang tuh 140 M. Kalau dulu nih, beberapa bulan lalu waktu dia email ini, JPY masih 124, sekarang udah 140. Dan AFC nggak naikin produknya loh. Jadi teman-teman kira-kira paham ya, kami di perusahaan nggak ada announce apapun soal ini, tapi saya deh yang announce ke kalian. Dengan suasana pandemi ini, harga JPY Anda bisa cek tahun lalu sama tahun ini. Jauh banget bedanya. Ini 124, sekarang 140-an kali. 143 apa 142? Anda tahu nggak naik berapa persen itu? Dan kami AFC, Pak Ernest, Pak Mike, dan AFC Indonesia tidak naikin produk. Pertama, karena member kami lagi berjuang nunggu inden. Satu, Indonesia lagi pandemi karena kita jadi wadah transformasi, so kita decide kita nggak naikin produk. Terbangin pakai pesawat jauh lebih mahal deh kapal teman-teman. Bisa 14 M total pengiriman semua itu. Dan kami nggak naikin harganya, walaupun demand-nya setinggi ini. Tahu kenapa? Karena kita, perusahaan ini, ikut berjuang bersama Anda, teman-teman. So, kita menahan kurs ini, is okay. Gede banget, teman-teman, di kami. Saya nggak mau ngomong jumlahnya, tapi puluhan, teman-teman. Harga yang kami harus bayar dari kurs yang berubah aja. Kami tidak ubah apapun di marketing plan kami, dan menurut kami waktunya belum tepat untuk naikin, walaupun kurs ini udah berdiri berapa bulan ini. Kenapa? Karena kami datang ke Indonesia ingin jadi wadah transformasi. Kami ingin berjuang juga bersama Anda yang fight di masa pandemi ini. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Tapi kami bukan gini, maksudnya Pak Ernest bukan tipe yang sharing-sharing. Saya juga nggak sharing, tapi saya mau kasih tahu ke teman-teman loh, bahwa AFC ini selalu mikirin kalian. Kami bisa aja pakai kapal laut. Udahlah, beberapa bulan lu tunggu-tunggu deh. Kalau enggak, demand-nya terlalu tinggi nih, naikin aja harganya. Ya dong, semua bisnis gitu kok. Demand tinggi, naikin kok. Pasti. Kami demand tinggi udah nggak naikin, kursnya tinggi pun kami nggak naikin. Ada yang harus nahan badan kan? Kalau kurs ya. Kalau soal naikin kan itu pilihan. Demand-nya tinggi, naikin apa enggak ya? Itu pilihan. Tapi kalau kurs naik, teman-teman, semua orang akan naikin harga. Saya jamin, semua pelaku bisnis, di saat kursnya naik segini, berapa persen, dia akan naikin harganya. 124 ke 140, teman-teman. Berapa persen, nggak hitung ya. Nggak dinaikin. Kenapa? Karena kami, AFC, jadi wadah transformasi yang berjuang untuk member. Saat ini, kami menganggap
nggak tepat untuk naikin ini. Walaupun bukan alasannya kurs, memang kurs naik kok, Anda cek aja. Tapi kita pilih berjuang bersama member kami. Itulah AFC. Ya. Jadi Anda bisa tahu ini. Nah, ini juga AFC Singapura, jadi AFC juga ada di Singapura teman-teman, tapi masuknya konvensional. Ternyata AFC di Singapura baru-baru ini aja dapat award sebagai nomor 1 berturut-turut selama 10 tahun di Unity Popular Choice Award 2020 ya. Ini bukan kata saya, Anda Google aja juga ada. Anda bisa buka AFC titik Jepang, itu AFC-nya Singapura. Tapi jangan beli barang di situ yang ada hubungannya sama AFC Indonesia loh. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, AFC sudah ada di beberapa negara, di Jepang, Singapura, Cina, Korea, Thailand, dan lain. Dan nilai investasi untuk brandnya aja cuma lebih dari 10M. Berapa angkanya kita nggak kasih tahu, tapi lebih 10M. 20M, 30M, kopet lebih nilai investasinya brandnya, teman-teman. Dan kini hadir di Indonesia baru 2 tahun ini aja. Kami belum 3 tahun, dan kita semua bisa memilikinya dengan gratis. Jadi Anda sudah jadi partner di AFC, Anda udah bisa dapat sistemnya kami, dapat support sistemnya, Anda akan di-training oleh pengundang Anda, leader Anda, baik dari manajemen, saya sendiri juga akan bantu, dari edukasi, training, memberikan materi, salah satunya bikin slide seperti ini, semua juga saya siapin untuk Anda. So, teman-teman, Anda bayangin nggak kalau Anda di depan Anda nih slide-slide AFC yang di luar sana. Kalau Anda bisa punya farmasi yang ibaratnya farmasi secara personal, tanpa harus beli sahamnya, minimum lotnya, tanpa harus keluarin duit yang besar, hanya untuk beli produknya, kenapa enggak sih? Ya nggak sih teman-teman, kenapa nggak coba jadi partner yuk? Kita baru mulai kok 2 tahun. Anda akan dengerin saya hari ini. Anda yang lagi bandel, coba-coba tempat lain juga, saya tahu lah. Nggak mungkin saya nggak tahu. Anda mau main MLM apa, saya tahu lah. Orang dunia ini sempit. Kenapa di AFC nggak pernah larang Anda bergabung MLM lain? Tahu nggak kenapa? Kalau di tempat lain mungkin Anda disuspend. Tahu nggak kenapa? Karena kami nggak takut kehilangan, teman-teman. Karena kami akan lebih besar lagi dari sekarang, lebih kuat lagi. Kalau Anda udah kasih terbaik buat partner bisnis Anda, dan dia tetap pergi, pertanyaan saya, apakah Anda takut kehilangan dia? Enggak. Yang kami takut kalau kami nggak sempat lakukan yang terbaik. Bener ya? Tapi kalau kami udah do the best, kalau kamu mau pergi, just go lah. Gitu loh teman-teman, itulah di AFC. So, inilah AFC yang tadi saya ceritain dari perusahaan produknya ya. Nah, ini kita akan lanjut ke marketing plan. Nah, jadi tadi teman-teman 4 alasan utama bergabung di AFC, saya udah jelasin perusahaannya, saya udah jelasin produknya, so saya akan mulai jelasin bonusnya dan momentumnya. Wah. Are you ready buat new marketing plan slide? Wah, ini kan menipu ya. Tuh, udah beda loh. Tuh. Oke. Saya absen dulu ke teman-teman nih. Are you ready apa enggak nih? Ready ya. Ready nggak dengerin new slide marketing plan yang menurut saya akan bikin orang yang nggak paham di bisnis ini jadi lebih paham. 1. Kedua, bikin orang yang paham menjelaskan slide kepada orang yang nggak paham jadi paham. Wah, ready ya? Semangat dong, ini masih sore. Kalau malam-malam saya nggak terlalu teriak. Kalau sore-sore ini saya teriak-teriak aja. Soalnya istri saya lagi kekawinan. Jadi hari ini mestinya saya kekawinan. Jadi ada temen kawin, saya nggak bisa datang karena saya Zoom sama kalian. Dan istri saya lagi wakilin saya. Karena di rumah nggak ada istri, jadi kita teriak-teriakan aja. Enggak ya, tapi itulah komitmen teman-teman. Saya udah bilang ke Anda, saya adalah orang yang paling komit teman-teman. Kalau saya udah bilang saya ada Zoom, apapun terjadi saya akan Zoom. Gitu ya. Lanjut. Oke, so teman-teman di sini kita ada 3 paket pilihan di mana Anda tidak harus beli ratusan juta, miliaran untuk jadi partner, Anda hanya beli produk aja.
So, kita ada 3 paketnya, Ruby, Sapphire, dan Diamond. Yang teman-teman harus lihat bukan jumlah boxnya, tapi yang teman-teman harus lihat jumlah paketnya. Ruby 1 paket, Sapphire 3 paket, Diamond 6 paket. Sampai sini oke, teman-teman? 1, 3, 6. Sampai sini oke ya? Nah, 1 paket bisa 2 box. Bisa 1 box juga, tergantung, karena besok produk AFC akan banyak. Tapi makanya saya bilang, jangan lihat boxnya, tapi lihat paketnya, teman-teman. Dan Anda bisa lihat BV-nya. 1 paket 150 BV, tapi dalam hal ini, bagi Anda yang awam, lihat aja paketnya. Ruby 1 paket, Sapphire 3 paket, Diamond 6 paket. Oke? 1 paket saat ini 2 box bisa. Anda bisa ambil Subarashi, Utsukushi, 2 Utsukushi, 2 Subarashi, 2 SOP. Tapi intinya yang saya mau minta lihat paketnya. Ruby 1 paket, Sapphire 3 paket, Diamond 6 paket. Sampai sini oke? Saya absen dulu. Oke. Jadi saya nggak mau Anda bosan sama saya, teman-teman. Saya nggak suka dibosenin. Asik. So, di AFC teman-teman dibagi bonus. Ada bonus harian, bonus bulanan, bonus tahunan. Hari ini saya akan bawain bonus harian. So, bonus harian tadi ada bonus sponsor, bonus pasap, dan bonus pasangan. Sampai sini oke ya. Ini paketnya. Jadi, Ruby 1, Sapphire 3, Diamond 6. Itu aja, 1, 3, 6 yang dihitung. Oke? Nah, sponsor, bonus direct sponsor adalah di mana ketika saya udah bergabung, teman-teman. Contoh, lihat deh, ulang ya. Saya pilih, Anda mau pilih mana nih? 1, 3, apa 6 paket? Nah, teman-teman, hari ini Anda Diamond, Sapphire, apa Ruby yang terbaik buat Anda? Saya pengen tahu. Biar Anda tahu dulu, kenapa Anda harus bergabung? Diamond. Nah, kalau Anda, lihat nih di bonus sponsor, kalau Anda pilih Diamond, maka Anda lihat di sebelah kiri, gambar Diamond. Direct sponsor adalah ketika saya mengajak orang bergabung di bisnis ini, yang dimana dia juga membeli produk ini. Lihat paketnya. Jadi kalau saya Diamond, saya udah pasti dapat 550.000 dikali jumlah paket. Kalau dia gabung 6 paket, contoh dia mensponsori 6 paket, maka 550.000 kali 6, saya langsung dapat 3,3 juta. Nah, tapi kalau saya Sapphire, saya cuma haknya 450.000. Dan kalau saya Ruby, saya dapatnya 300.000. Nanti ada pertanyaan, loh kok beda? Udah pasti teman-teman, di bisnis, modal besar, Anda dapat besar. Kalau modal kecil, Anda dapat kecil. Di bisnis manapun, nggak usah di AFC, dimanapun sama. So, itulah konsepnya. Jadi, kenapa Anda harus bergabung Diamond, atau kenapa harus Anda bergabung Ruby? Ini saya, kuning itu contoh. Contoh, kalau saya gabung Ruby, merah, beli 2 box, 1 paket. Ingat paketnya aja, jangan boxnya. Paketnya aja. Saya Ruby, udah pasti haknya 300.000. Ya udah, saya merekrut orang Ruby juga, 1 paket juga. Dapatnya 300.000. Kalau dia gabungnya Sapphire yang 3 paket tuh, lihat. 300.000 kali 3, 900.000. Nah, kalau dia bergabung Diamond langsung, dan saya Ruby, yang sebenarnya nggak mungkin. Jarang sekali kalau Anda Ruby bisa rekrut Diamond. Jarang. Kenapa? Misal, saya ngajakin Anda bisnis. Oke, Nick, lu ambil paket apa? Ruby. Ya udah, gue samain deh. Pasti gitu dong. Gitu ya, teman-teman ya. So, padahal saya udah jelasin, Diamond bagus, Diamond bagus. Lu apa? Ruby. Ya udah, gue Ruby juga. Gitu loh. Nah, Anda lihat perbedaan bonus direct sponsornya. Jadi, kenapa Anda Diamond? Lalu, kenapa Anda Ruby? Karena lihat, rate-nya beda. Bukan rate-nya. Bonusnya beda, teman-teman. Kalau Anda Diamond, Anda mulai langsung di 550.000 kali jumlah paket. Kalau saya ambil mensponsori orang yang gabung 6 paket juga, saya langsung dapat 3,3. Tapi kalau saya Ruby, dia join 6 paket, maka saya pasti cuma dapat 1,8 juta. 3,3 sama 1,8 juta, bedanya hampir 2 kali lipat. Hampir. Gede banget, teman-teman. So, jangan Anda berpikir kayak gini. Di bisnis ini saya ada kasih masukan. Jangan Anda pikir gini, gua Ruby dulu deh sambil nunggu. Nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Lihat deh. Karena Anda Ruby atau Diamond atau Sapphire pun, kalau Anda kerja, Anda sharing, capeknya sama. Ngabisin waktunya sama. Jadi Anda lebih baik dapat 550.000 atau 300.000. Hari ini Anda lihat cuma itu.
beda 250.000 doang, salah. Kalau Anda ruby, susah banget Anda dapat diamond. Saya yang jamin kalau Anda pohonnya merah, pasti buka pohon merah semua. Tapi kalau Anda diamond, lebih mudah dapetin orang yang diamond juga. Sampai sini bonus dari sponsor. Apakah teman-teman mulai memahami? Karena dengan konsep ini langsung bedanya kelihatan banget. Gimana? Menurut teman-teman, apakah Anda paham dengan penjelasan saya? Oke, thank you. Buat teman-teman di Facebook juga ya, saya say hello. Nah, bonus pass up. Bonus pass up adalah hak diamond. Jadi bonus pass up ini khusus untuk diamond aja. Itu juga alasan bergabung kenapa Anda diamond yang terbaik. Selain inden juga Anda butuh produk ya. Hak diamond di mana mereka dapat selisih dari setiap member yang belum diamond ketika mensponsori orang. Lihat nih, diamond 550.000 kali jumlah paket. Safir 450.000 kali jumlah paket. Maka sama diamond bedanya berapa? 100.000 per paket loh. Jadi kalau seorang safir closingin ruby, udah selisihnya 100.000 ya dikali ruby kan satu paket ya, langsung 100.000 kali satu paket. Selisih 100.000 per paket yang akan naik ke diamond terdekat garis sponsor. Jadi kalau Anda, contoh Anda ruby nih, rate-nya kan 300.000 ya, Anda rekrut diamond 6 paket, Anda dapat 1,8. Selisihnya kan 250.000 per paket loh. Diamond ada 6 paket. Maka 250.000 kali 6, 1,5 juta naik buat diamond. Nah, Anda lihat selisihnya, makanya ini lihat selisihnya. 550.000, 450.000, 300.000. Selisih dari 550.000 ke 300.000, 250.000 itu buat diamond. Apapun yang ruby ini sponsori, buat diamond 250.000 per paket. Kalau Anda safir, selisih 100.000, maka 100.000-nya ini ke diamond. Inilah bonus pass up. Sampai sini teman-teman paham? Saya harus tanya dong. Tulisan selisihnya salah. Benar-benar juga. Matanya tajam-tajam ya. Selisih. Oke, thank you. Nah, sampai sini selisihnya oke, teman-teman ya. Saya mau absen dulu. Apakah Anda paham dengan tema slide baru ini? Jadi, 550.000, 450.000, 300.000. Selisih dari 550.000 itu semua per paketnya untuk diamond. So, Anda yang pilih ruby, safir, atau diamond. Lanjut, bonus pairing. Nah, tadi kan bonus kita ada 3, teman-teman ya, harian. Ada direct sponsor, saya ulang. Ada bonus pass up, saya udah jelasin. Sponsor udah, pass up udah, sama bonus pasangan. Bonus pasangan tuh bonus pairing. Bonus pairing adalah bonus pasangan di mana paket kiri dan kanan. Jadi nih Anda, total paket kiri, total paket kanan. Jadi contoh, nanti saya contohin. Nah, nih ya. Ada berapa total? Itulah pasangan. Nah, saya lihat nih. Perbandingan bonus pairing. Ini pairing, beda lagi sama sponsor. Kalau Anda diamond, dapat 300.000 per paket. Kalau Anda safir, 200.000 per paket. Ruby, 150.000 per paket. Beda lagi. Tadi sponsor 550.000, diamond, safir 450.000, ruby 300.000 dalam setiap sponsorin, ajak orang. Tapi kalau pairing lain lagi. Pairing itu kalau terjadi kiri dan kanan, seperti ini. Nah, inilah pairing namanya, satu pasang. Saya jelasin tenang. Bedanya maksimumnya diamond 200 pasang, safir 60 pasang, dan ruby 10 pasang. Apa sih maksudnya? Nah, di sini dijelasin. 300.000 jumlah pasangan. Jadi contoh, ada kaki kiri 6 paket, dan kaki kanan 6 paket. Maka ada 6 pasang. Gitu loh teman-teman hitungnya ya. Jadi lihat nih, di sini nih. Ini saya merekrut 6 paket kiri, saya merekrut 6 paket kanan. Nah, ini contoh. Jadi ada kaki kiri 6 paket orang yang bergabung diamond, jadi saya merekrut 1 diamond di kiri. Kan diamond itu 6 paket.
Lalu saya rekrut 1 orang diamond di kaki kanan, 6 paket, maka ada 6 pasang. Maka rumusnya langsung 300.000 kali 6, sama dengan 1,8 juta. Ini beda sama bonus sponsor. Jadi kalau saya diamond, merekrut 1 diamond, dapat 3,3 juta. Merekrut diamond kanan, dapat 3,3 juta. Nah, karena ada 1 diamond kiri, 1 diamond kanan, yaitu 6 paket kiri, 6 paket kanan, maka 6 pasang. Dapat lagi tambahan 300.000 dikali 6, tambahan 1,8 juta. Jadi 3,3 plus 1,8 juta. Kalau safir 200.000. Kalau ruby 150.000. Jadi kalau contoh, masing-masing ada 6 paket kiri, 6 paket kanan, ada 6 pasang, maka 300.000. Kalau diamond Anda dapat 1,8 juta. Kalau safir Anda dapat 1,2 juta. Kalau ruby Anda dapat 900.000. Lihat nggak bedanya? Lihat ya bedanya ya. 100% bedanya. Nah, contoh. Nah, saya kasih contoh lagi, teman-teman. Jadi, di contoh ini Anda pasti jadi paham. Ini tadi yang saya bilang, kalau saya diamond, 6 paket. Saya rekrut 1 kiri, 1 kanan. Karena kita binary itu cuma pikir 1 kiri, 1 kanan aja. Nggak ada yang lain. Simple. It's very simple. Ini saya merekrut 1 diamond kiri, 1 diamond kanan. Maka ada, lihat deh, 6 paket kiri, 6 paket kanan. Maka ada 6 paket kiri dan kanan, terjadilah bonus pasangan 6 kali 300.000. Tuh. Sampai sini dulu paham nggak? Kalau nggak, saya ulang. Minggu depan. Oke ya. Nah, apabila ternyata teman-teman, kok kalau nggak sama gimana? Lihat deh. Kan lihat contoh bonus pairing. Bonus pairing adalah bonus pasangan paket kiri dan kanan. Contoh paket kiri ada 3 paket, safir. Di kanannya ada ruby 1 paket doang. Gimana deh tuh? Baca ya penjelasannya. Karena kaki safir 3 paket dan kaki kanan ada ruby 1 paket, maka kondisi yang dipasangkan hanya 1 paket. Kan 3 sama 1, kena dong satunya ya. Maka 1 kali 300.000. Lalu bagaimana selisih 2 paket dari kaki kiri? Disimpan. Masih disimpan dan menunggu apabila kaki kanan masuk paket selanjutnya. Contoh lagi. Jadi Anda dapat 300.000 dalam kondisi ini. Lalu besoknya, lihat tuh. Nambah 1 paket lagi. Lihat lagi penjelasannya. Karena kaki safir masih menyimpan 2 paket yang tadi, setelah dipasangkan dengan kaki kanan ruby 1 paket, maka apabila masuk ruby 1 paket esoknya, maka mendapatkan bonus pasangan lagi, 300.000 lagi. Jadi, kan 3 sama 1, dipakai 1, 300.000. Besoknya ada 1 lagi, dipakai 1 lagi, maka masih simpan 1 paket lagi di kiri. Gitu ya teman-teman ya. Sampai kanannya keisi. Masuk lagi 1. Jadi Anda udah terjadi 600.000 di sini. Oke? Nah, tapi yang teman-teman harus tahu, dalam penentuan pairing paket diamond, ternyata ada maksimumnya 200 pasang sehari. Tapi ada rumusnya lagi, 1-10 paket pertamanya 300, 11-200 paketnya baru 100.000. Jadi kalau hari ini ada 6 paket, udah langsung kena 300.000. Tapi kalau ada 12 paket, di hari yang sama, jadi 6, langsung sorenya 6 lagi. Jadi kan 12 kiri, 12 paket kanan, jadi ada 12 pasang dong. Langsung kena rumus. 1-10, jadi 10 kali 300.000, 2-nya kali 100.000. Nah, biasanya teman-temannya pada ngakalin. 6, besoknya baru 6 lagi. Gitu loh, jadi tetap dapat maksimum. Gitu ya. Nah, ini jadi ini kalau safir 60, 1-10-nya 200.000, 11-60-nya 100.000. Dan kalau ruby 1-10 aja. Jadi kalau ruby cuma 10 paket aja. Per hari. Ini semua per hari. Makanya kalau diamond bisa 660 juta per bulan. Apakah ada? Saya punya 8 orang yang kami bayar 660 juta. Atau dia udah 200 paket full tiap hari. Budi Darwin, Adrian, Yohanes, Dr. Yudi, Dr. Luigi, Eka, Silviendro, Anita. Saya hafal. Nah, income kita teman-teman dibagi 80-20. 80%-nya Anda lihat di bawah, dibayarkan 1 hari berikutnya.
tepatnya jam 12 malam ke atas. Kalau Anda withdraw, akan kena biaya admin 20.000. Kalau Anda simpan, bisa dipakai untuk register. Nah, 20%-nya untuk auto maintain 75 BV. Jadi kalau bonus Anda 1 juta, 800.000 rekening Anda, 200 ribunya simpan di poin ini buat auto maintain dan untuk bonus Unilevel. Nah, di sini saya akan jelasin. Nah, 20%-nya Anda bisa beli dalam bentuk redemption produk. Ada serum, lutein, kolagen, ada apa sih ini namanya? Yang buat anti matahari itu. Soalnya saya cowok sih nggak pakai gini-ginian, jadi kayak saya nggak tahu apa sih namanya. Sunblock. Ya Allah. Ada masker. Nah, ini dari 20% income Anda bisa beli ini. Bonus bulanan. Nah, dari 20% itu ada bonus Unilevel juga. Lihat nih, bonus Unilevel. Nah, di sini saya akan jelasin. Bonus yang didapat dari bonus yang sudah disisihkan dari 20% Anda. Lihat nih. Misalkan, bonus Unilevel. Misalkan total bonus Anda didapatkan dari bonus sponsor dan bonus pairing dalam sebulan, contohnya ada 8,250 juta. Jadi ada 8,2 juta. Maka kalau 80-20, maka kan ini kan bonus kita kan semua di IC 80-20 ya. Maka 80 dalam bentuk di rekening Anda 6,6 juta. Nah, 20%-nya untuk barang. Nah, lihat deh. Karena dari 8,2 juta ini, 80-20-nya, 20%-nya 1650. Maka tercukupilah 75 BV. Itu yang dimaksud ya. Kalau tercukupi 75 BV, maka Anda kualifikasi untuk menikmati bonus Unilevel. Jadi kalau pertanyaannya, kalau bonus saya sebulan 5 juta, 80-20, ya nggak tercukupi. Jadi Anda nggak bisa nikmati bonus Unilevel. Sampai ini paham nggak? Jadi Anda punya minimum bonus untuk Anda qualify menikmati bonus Unilevel. Di mana kalau Anda kualifikasi, Anda akan menikmati bonus dari setiap member Anda yang juga kualifikasi. Ngerti ya? Jadi kalau saya untuk kualifikasi, jadi saya harus punya 1 bulan 8,250. Saya udah bisa menikmati bonus Unilevel. Tapi kalau downline saya nggak ada yang qualify, atau dia nggak kualifikasi, ya saya mau dapat apa? Kan saya dapatnya dari downline yang kualifikasi juga. Jadi artinya, downline saya juga harus punya 75 BV. Atau setara 1650. Sampai sini dulu, paham nggak? Kalau nggak paham, harus jujur. Karena ini slide benar-benar baru. Belum paham. Wow. Ikigai Wendy's. Bagus nih dia. Udah kenceng, belum paham juga. Saya ulang, nggak apa-apa. Oke, saya ulang ya. Jadi gini teman-teman. Bonus Unilevel adalah bonus bulanan. Di mana bonus ini didapatkan dari, lihat nih, saya ulang ya, bonus yang didapat dari yang sudah disisihkan dari 20% Anda. Ingat, di AFC bonusnya adalah 80-20. So, 20% ini disisihkan. Nah, ini yang nentuin. Kalau bonus Anda 1 bulan, misalkan Anda total sponsor, kan Diamond, Market Diamond dapat 3,3, lalu ada pairing 1,8, katakan 8,250 juta. Kan 80-20 dong, dari 8,2 juta, kita kan 80-20 lagi. Betul ya? 80-nya maka akan ketemu angka 6,6 juta. Anda cairin tuh ke rekening langsung. Anda bisa beli Pizza Hut, beli mie ayam, kasih anak sekolah. Nah, 20%-nya dari 8,250 yaitu 1650, yaitu 75 BV. Maka, kalau saldo 20% Anda cukup 1650 atau 75 BV, maka Anda dianggap kualifikasi. Ngerti ya? Jadi kalau bonus Anda cuma 5 juta, 80-20 kan nggak nyampe tuh. 1650 atau 70. Jadi nggak qualify. Untuk sampai minimum 8,250. Anda dianggap kualifikasi. Sampai sini dulu paham nggak? Kalau nggak, settlement nih. Apa? Nih, settlement nih kalau belum paham juga. Paham ya? Hampir paham lagi. Astagfirullahaladzim, Pak. Jadi gini intinya. Saya ulang lagi ketiga kali. Karena saya anaknya sabar. Ya Allah, sabar. Bonus bulanan Anda, teman-teman, dari sponsor, dari pairing, harus 8,2 juta. Harus!
Kenapa? Karena bonus di AFC itu 80-20. 80% ini rekening Anda. 6, kan kalau 8,2 juta dibagi 80-20, pakai kalkulator tuh kalau nggak paham. 80-nya jadi 6,6 juta. 20%-nya 1650 atau 7. Nah, ini deh gampang nih. Lihat nih, Ruby kan 150 BV, 2 box. Kalau beli Utsu 3,3 kan. Bener ya? 150 BV. Jadi kalau satu box 75 BV. Nah, di sini di Unilevel nih, mati gue. Ini aja yang ini nggak paham, apalagi yang kayak gini-gini nih. Hai. 80-20 dari 8,2, 1650, 20%-nya harus ada kayak setara 1650. Itulah 75 BV. Itulah dianggap qualify Unilevel. Jadi kalau bonus Anda nggak 8,2, lu udah nggak qualify. Udah mudahnya gitu deh, Pak. Jadi sebulan harus 8,25. Kenapa? Karena 20%-nya jadi 1650. Coba lihat dulu slide ini, pantengin dulu. Baca dulu. Maka Anda kualifikasi untuk menikmati bonus Unilevel. Jadi Anda untuk kualifikasi, syaratnya harus 20%-nya 1650. Dari mana tuh 1650? Dari kalau bonus selama 1 bulan. Jadi ini Anda masuk ke AFC. Sampai 1 bulan ke depan, total bonus Anda 8,250. 80-20 kan 6,6 sama 1650 tuh. Nah, kalau ada 20%-nya 75 BV itu 1650 dianggap qualify. Dianggap qualify. Jadi untuk menikmati bonus ini ada kualifikasinya. Kualifikasinya itu 20%-nya harus 1650. Paham nggak nih? Oke, ternyata masih nggak paham ya. Oke, saya bye-bye deh. Saya udah stres. Ini presentasinya udah deh. Gila. Enggak. Saya nggak mau jelasin lagi tadi. Karena, jadi bagi yang belum paham, nanti nonton siaran ulangnya di Facebook ya. Saya udah 3 kali ulang. Jadi kalau Anda nonton sekali, udah 6 kali ulang. Nonton 2 kali, 12 kali ulang. Udah ke situ aja ya. Jadi, sebulan harus 8,2 juta. Darah tinggi naik nih langsung nih, pusing Pak langsung. Maka Anda kualifikasi untuk menikmati bonus Unilevel dari, lihat tuh tulisan kuningnya, dari setiap member Anda yang juga kualifikasi. Jadi untuk dia kualifikasi juga, dia harus bonusnya sebulan 8,2 juta juga. Biar 20%-nya 1650. Oke. Jadi kalau Anda qualify, lalu Anda nanya ke saya, Pak, kok nggak ada? Saya nikmati bonus Unilevel tanggal 1-nya. Karena downline Anda nggak ada yang qualify, jadi apa yang Anda mau dapat bonus apa? Syaratnya harus downline Anda kualifikasi juga, baru Anda ambil. Sampai sini oke nggak nih? Ini darah tinggi udah naik nih teman-teman nih. Saya ambil presentasi, nge-stroke langsung. Bener juga nih, Suba dulu nih. Habis lagi Suba. Juga lagi. Habis lagi teman-teman. Saya belum paham lagi. Nggak, ini sambil bercanda ya teman-teman ya. Nanti dibilang, ini presenternya marah-marah jadinya. Oke teman-teman ya, lanjut ya. Nah, lihat nih. Jadi, ada lagi nih penjelasannya. Kualifikasi dan tidak kualifikasi. Anda lihat dulu yang kiri dulu tulisannya. Jangan lihat tabel kanan. Jadi gini, kualifikasi adalah ketika Anda bonus 20%-nya mencapai 75 BV atau setara dengan 1650 per bulan. Tidak kualifikasi adalah ketika Anda bonus 20% belum mencapai 75 BV atau setara dengan 1650 per bulan. Oke? Nah, teman-teman, di bonus Unilevel, jadi Anda udah tahu, lihat tuh, orang merah kualifikasi, orang putih tidak kualifikasi. Siapa di sini yang kualifikasi? Nah, di website Anda kalau kualifikasi itu hijau, kalau tidak merah. Do not qualify gitu. Kalau yang itu you are qualified. Nah, Anda lihat di slide kanan Anda. Lihat nih. Tuing, 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 tuing.
Nah, tuing, mantap. Nah, Anda lihat yang merah itu kualifikasi. Oke? Nah, ini CTS sponsor B, B kualifikasi. Sponsor B sponsor C, C sponsor D, D sponsor E, E sponsor F, F sponsor J. Ini semua anak panahnya ke Anda. Kenapa? Karena mereka qualify. Dari situlah Anda dapat bonus. Itulah bonus Unilevel dari situ. Dari setiap member Anda, yang 20%-nya qualify juga, atau setara 75 BV atau 1650, maka Anda akan dapat bonus dari segini. Sampai sini dulu paham nggak? Kalau yang putih, Anda nggak dapat. Gitu loh. Itulah penjelasan kenapa bahwa ini nih, Anda menikmati bonus Unilevel dari setiap member Anda juga yang kualifikasi. Jadi kalau nggak kualifikasi, nggak dapat. Nah, inilah ilustrasi gimana Anda dapat bonus Unilevel. Dari sini dulu oke nggak? Bilang aja oke teman-teman nih, darah tinggi udah naik nih. Oke gitu, dia seneng. Kasih ya. Hebat nih. Kompak-kompak nih. Oke deh, ada oke deh-nya loh. Oke deh katanya. Nggak. Yang belum oke nggak apa-apa. Tapi ini adalah ilustrasi Anda dapat bonus Unilevel. Oke ya, jadi Anda harus kualifikasi, downline Anda harus kualifikasi juga, maka semua bonus ini lima BV setiap bulan untuk bonus Anda. Lalu bagaimana apabila misalkan B punya bonus 100 juta sebulan? Iya dong, itu kan tadi untuk qualify kan dapat 8,2 juta. Lalu kalau dia dapat 100 juta gimana? Kan 80-20. Maka 80 juta dalam bentuk cash, 20 juta dalam bentuk barang redemption. Betul ya? 20 juta ini setara dengan 900 BV. Maka karena perusahaan hanya maintain 75 BV tiap bulan, maka Anda dapat kepastian bonus selama 1 tahun dari B. Saya ulang ya. Kan untuk dapat 75 BV setiap bulan kan setara 1650. Kalau si B, nih lihat nih orang B, ternyata bonusnya 100 juta, kan 80-20 tuh. 20-nya kan 200 juta, 20 juta dong. Nah, 20 juta itu setara dengan 900 BV. Maka B bayar ke Anda bukan langsung 20, bukan langsung bayar semuanya, enggak, karena perusahaan cuma ambil 75 tiap bulan, maka B setiap bulan udah pasti bayar ke Anda selama 1 tahun. Karena perusahaan cuma ambil 75 BV. Karena dia punya 900 BV atau 20 juta dari 100 juta, maka B akan bayar ke Anda 1 tahun. Sama kayak kalau Budi Darwin akan bayar ke Dr. Luigi bonus Unilevel selama 85 tahun. Kok Adrian bayar Budi Darwin bonus Unilevel selama 60-70 tahun. Itulah Unilevel ini teman-teman. Ngeri banget. Inilah dinamakan passive income. Gila nggak? Karena perusahaan cuma ambil 75 tiap bulan. Jadi Anda punya 100.000 BV. Ya udah itu berapa puluh tahun. Jadi anak cucu Anda udah bisa di sini. Inilah bisnis yang dibilang diwariskan teman-teman. Paham nggak nih? Enggak nih. Jadi gitu caranya. Jadi downline Anda yang dapat 100 juta per bulan, dapat 300 juta per bulan, dapat 1 miliar satu bulan, perusahaan cuma ambil 75 BV setiap bulan, maka Anda dapat kepastian dari dia. Nah, berapa bonusnya? Lihat di slide selanjutnya. Lihat nih. Ini penjelasannya, tunggu. Saya keluar dulu. Ketutup soalnya waktu saya fullscreen. Nah, kalau Anda kualifikasi, Anda akan mendapatkan bonus Unilevel dari setiap downline yang kualifikasi. Penentuan level berdasarkan jalur sponsor. Jadi lihat tuh, level sebelah kiri. Lihat contoh dulu deh. Anda sponsor 5 orang. Yaitu A1, A2, A3, A4, dan A5. Maka A1, A2, A3, A4, A5 adalah level 1 Anda. Oke?
Lalu, apabila A1 mensponsori 5 orang lagi, jadi saya sponsor A1, A2, A3, A4, A5. Lalu A1 ini sponsor 5 orang lagi, namanya B1, B2, B3, B4, dan B5, maka itu level 2 Anda. Oke ya, level 1 tuh orang yang saya sponsor langsung. Level 2 adalah orang yang saya mensponsori orang lagi. Itulah level 2. Jadi kita bonus Unilevel tuh 10 level. Dalam banget kan? Saya sponsor mama saya. Mama saya level 1. Mama saya sponsor ayah saya. Ayah saya itu level 2 saya. Level 1 mama saya. Ngerti ya? Ayah saya sponsor adik saya. Itu level 3 saya. Level 2 mama saya. Level 1 ayah saya. Sampai sini oke nggak? Jadi semakin banyak Anda sponsor, semakin banyak level 1. Jadi kalau saya sponsor 10 orang, nah Anda lihat tabel kiri tuh, bonus Unilevel. 1 sampai 10 level, level 1 sampai 2 dihargai Rp75.000. Level 3 sampai 10, Rp37.500. Jadi kalau saya sponsor 10 orang, lalu dia qualify semua Unilevel, maka saya dapat 75.000 kali 10. Saya sponsor 10 orang. Sponsor 10 orang. Oke? Lalu 10 orang ini qualify Unilevel, maka saya dapat 75.000 dikali 10, 750.000. Paham ya? Kalau dia ternyata 10 orang ini bonusnya 10 juta, 100 juta tiap bulan, maka saya dapat kepastian selama 1 tahun dibayar 75.000 oleh 10 orang ini. Ngerti ya? Terus dia bulan depannya 100 juta lagi, maka dia akan bayar saya 2 tahun. Dia 100 juta lagi bulan ketiga, maka dia bayar saya 3 tahun. Dia 100 juta lagi 4 tahun, maka saya selama 4 tahun akan nikmati 75.000 dari 10 orang ini. Oke? Lalu, yang menariknya, karena ini 10 level, itu kan baru dihitung dari yang saya sponsor aja. Lalu mereka kan bisa 100 juta, dia jadi sponsor orang juga dong. Saya dapat 75.000 dari setiap orang yang dia sponsorin lagi. Jadi orang yang saya sponsori lagi itu dapat 75.000 lagi. Gila nggak? Lalu level ketiga baru 37.500. Level keempat, ini the real passive income. Anda harus percaya sama saya. Katakan IMC gak ada omset sama sekali. Ko Budi Darwin akan tetap terima 200 sampai 250 juta setiap bulan selama berapa tahun stabil. Gila nggak bonus Unilevel? Makanya saya jelasin gini, karena menurut saya bonus Unilevel nggak pernah diekspos. Padahal inilah the real passive income. Karena perusahaan cuma ambil 75 BV tiap bulan, jadi Anda udah bikin 100.000 BV. Diambil 75 doang buat upline Anda. Dibayar terus-terusan selama bulan, terus berapa tahun. Inilah the real passive income, teman-teman. Anda bangun jaringan ini. Ini maksud yang dimaksud. Ketika nggak ada sponsor, nggak ada pairing, nggak ada omset apapun, Anda akan tetap terima 200-300 juta tiap bulan. Selama 15 tahun. Gila dong. Real passive income. Nah, bagi Anda yang nggak paham, Anda ulangin aja nanti di siaran ulang ya. Nanti saya darah tinggi beneran, nanti saya dari bercanda-bercanda darah tinggi beneran. Enggak. Anda siaran ulang aja, sama aja kan? Oke, so ini adalah bonus Unilevel, duplikasi 5 direct sponsor. Jadi katakan level 1, lihat di tabel kiri. Level 1 saya, level 1, total downline 5, karena saya sponsor 5 orang. 75.000 kali 5 orang, katakan dia qualify semua. Saya dapat 375.000 orang. Oke? Nah, 5 orang ini masing-masing sponsor 5. Enggak. Saya sponsor 5, masing-masing 5. Iya benar, 25 orang. Saya dapat 1,8 juta. Terus tuh, level ketiga, 125 orang. 4 juta. Jadi lihat total downline itu, lihat deh. Nggak usah lihat yang 366 miliar lah, 9,7 juta member, kebanyakan lah. Anggap aja Anda punya downline 3.000 orang aja. Maka lihat potensi bonusnya. Kalau terjadi sempurna ya, dia harus qualify semua ya. Anda dapat 117 juta. Di luar bonus sponsor dan pairing, teman-teman. Gila nggak? Kalau terjadi sempurna. Tapi inilah the real passive income.
Nah, Anda harus punya syarat income untuk nikmati setiap level. Jadi untuk nikmati level 1 aja, Anda bonus bulanannya harus sampai 500.000. Kalau Anda udah bonusnya sampai 1 juta tiap bulan, di tabel kanan Anda bisa nikmati 2 level. Kalau Anda di atas 1 juta, tapi di bawah 3 juta, nah ini lihat dah. Jadi total kalau Anda bonusnya cuma 10 juta per bulan aja, Anda bisa nikmati 10 level. Intinya gitu. Yang belum paham, nanti siaran ulang di Facebook nonton. Yang belum paham juga, Rabu presentasi baru ini, nyimak lagi. Gitu ya caranya teman-teman ya. Kalau saya ulang-ulang kayak gini, saya takut kita selesai jam 8 malam. Soalnya saya ada Zoom lagi habis ini teman-teman, so saya harus tahu jamnya. Nah, bonus tahunan. Kita selain bonus harian, bonus bulanan, ada juga bonus tahunan. Bonus annual rank adalah bonus yang didapatkan dari akumulasi jumlah pasang paket yang Anda dapatkan selama periode yang ditentukan. Syarat dan ketentuan berlaku. Apa sih yang ditentukan tadi? Total paket kiri, total paket kanan. Berapa pasang? Nah, jumlah pasang itulah diakumulasi selama periode, itulah dibayar lagi. Tapi ada term condition-nya. Apa term condition-nya? Saya bacain. Ini ada di flip chart sih. Di starter kit ada teman-teman. Tapi mungkin dari Anda semua belum tentu beli starter kit atau pernah baca ya. Ketentuan annual rank memiliki periode tertentu yang sudah ditentukan perusahaan. 1 Oktober sampai 25 September. Itu periodenya. Merupakan bonus loyalitas, di mana memang tidak bergabung dengan bisnis lain AFC. Jadi Anda boleh join MLM lain tidak disuspend, tapi kalau Anda beneran aktif di tempat lain, maka Anda tidak dapat bonus annual rank. Ini loyalitas. Jumlah reward bisa berubah setiap periodenya. Jadi kita tiap periode beda-beda teman-teman ya. Jadi kemarin Bushido 3M, sekarang Bushido 3,5M. Kemarin Daimyo 1,5, sekarang 2M. Ya semoga makin naik, itu kan lebih baik ya. Tidak melanggar peraturan perusahaan, terutama aturan 3 level di bawah selama periode tidak ada yang undercutting, nanti ada banner dan pajak, include pajak ya teman-teman semua bonus ya. Nah ini maksudnya, jadi Anda ada pairingnya, 100 pasang selama periode dapat Toreda. Ronin 500 pasang dapat 25 juta. Sampai Bushido Anda dapat 3,5. Oh, Daimyo 1,8. Saya kira 2M. Gitu ya, jadi Bushido 3,5M dapat. Syaratnya Anda harus dapat 30.000 pasang selama masa periode. Nah, ini periode ditulis tuh. 1 Oktober sampai 25 September. Jadi jangan yang nanti udah masuk di September, Pak, kan saya baru masuk. Ya kan periodenya udah ditentuin ya teman-teman ya. Nah, double Bushido, triple Bushido ini nanti akan di-announce maunya di Dubai. Gitu, sabar aja ya. Kita juga ada promo Rusia trip. Mudah-mudahan pandemi ini selesai ya Allah, mudah-mudahan ya. Jadi kita bisa ke Jepang, Eropa karena itu ditunda juga. Ke Moskow, ke Dubai. Wah, kita 1 tahun kalau masa pandemi ini selesai kita nggak pulang-pulang teman-teman. Nih istri-istri bisa diamukin nih sama suaminya. Yang suami lupa sama istrinya. Nah ini ada periodenya 1 November sampai 30 April nanti. Kalau Anda sponsor 14.400 BV atau setara 16 diamond ya, atau Anda sponsor New Toreda plus 4 diamond, itu Anda dapat 1 tiket Moskow. Nah teman-teman, tiket Moskow, bukan tiket sih, trip Moskow. Jadi Anda ditanggung tiket, ditanggung visa, Anda bawa koper aja. Nah cuma teman-teman harus tahu, di luar kota, Anda pergi sendiri ke Jakartanya, tidak ditanggung. Nggak usah konyol-konyol gitu. Saya tahu Anda di Dubai, ya mesti ditanggung. Enggak, emang nggak ditanggung kok. Di mana juga nggak ditanggung kok teman-teman. Oke, so kumpulnya di Jakarta. Dari Jakarta baru kita ke Moskow bareng. Oke? Itu emang kayak gitu kok. Saya ada 9 tahun network emang gitu kok. Nggak ada yang ditanggung dari kotanya. Jadi Anda ke Jakarta dulu. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai ya, kita bisa ke Moskow. Kalau Moskow ini beneran trip, teman-teman. Kalau Dubai is not a trip. Itu adalah annual rank. Penting bagi saya. Kalau trip Anda bisa pergi nggak pergi. Pasti pergi rame-rame seru. Tapi kalau annual rank Anda wajib pergi. Karena itu panggung kemenangan Anda. Panggung yang didesain untuk perjuangan Anda.
Makanya Dubai jangan cepet-cepet dijual, apalagi Anda achiever. Kalau Anda not achiever, jujur aja, Anda mau jual kek, Anda mau apain kek, saya biasa-biasa aja. Tapi kalau Anda achiever, itu buat Anda. Itu momentum Anda. Anda akan bahagia, Anda akan menangis di panggung itu. Jangan cepet jual. Oke? Kalau Moskow saya mau pergi kek, mau enggak kek, gitu, terserah. Tapi kalau anu rank, lain teman-teman ya. Lanjut ya. Anda nggak boleh pakai nama AFC Life Science di Instagram, Facebook, dan bertindak seakan-akan official juga saya nggak suka. Itu juga kemarin yang jadi masalah kita ya, overclaim itu karena ada juga Instagram yang disangka AFC itu Instagramnya AFC, padahal bukan. Jadi jangan deh teman-teman. Kenapa? Karena nama-nama AFC ini bukan punya AFC Indonesia, ini punyanya Jepang teman-teman. Kita juga ditegur. Gitu loh. Anda harus tahu bahwa Anda bukan perusahaan AFC, Anda mitranya teman-teman. Jadi jangan seakan-akan jadi officialnya Jepang, AFC beneran. Jangan dong. Saya tahu itu bagus buat Anda dapat new target prospek mungkin, tapi nggak bagus buat kami jadinya. Karena kami juga ditegur gitu ya. Pengertian kerjasamanya aja. Nggak boleh dijual di marketplace, saya udah ngomongin ya. Kalau nggak boleh, nggak boleh. Saya udah kasih analogi, nanti videonya saya kasih. Ini kita ada tim legal yang ngurusin kita juga. Ini kalau Anda ketangkep, ini sih sebenarnya bukan, kemarin penjelasannya agak keliru nih. Ini bukan tentang orang yang jualan di apotek. Ini adalah orang yang jual di online, lalu kami laporin ke polisi, lalu dibuka datanya dan dirazia. Ini makanya sebenarnya cepat atau lambat Anda pasti ketangkep. Tapi kalau maunya Anda kan, ini toko masih ada nih, gitu kan kalau ngomong. Nggak bisa dihapus hari itu juga, nggak bisa ditindak saat itu juga. Kan ada prosesnya teman-teman. Tapi saya udah bilang, pasti lu kena. Nanti saya sharing tuh video itu ya. Ini larangan, ini tentang undercutting 3 level yang Anwar yang tadi. Jadi teman-teman harus jaga 3 level ke bawah dari jalur sponsor, tidak boleh ada yang disuspend selama masa periode. Suspend ini maksudnya yaitu undercutting. Jadi kalau Anda nih, jadi bukan Anda yang disuspend ya. Kalau downline Anda ada 5 orang yang disuspend selama masa periode Anwar rank, maka Anda tidak dapat bonus Anwar ranknya. Karena dianggap Anda bertanggung jawab juga, jangan mau omsetnya doang. Ya, Anda harus jaga juga. Hari ini nanti saya share video saya tentang potensi undercutting yang ini, makanya saya nggak jelasin di sini karena saya udah bikin videonya. Saya akan share ke semua grup nasional, Anda bisa dengerin. Oke? Nah, gila akhirnya hampir 2 jam slide-nya selesai. So, teman-teman, saya mau nanya, gimana menurut Anda slide baru ini? Apakah nanti akan membantu atau memudahkan Anda? Jadi gini, karena saya tahu bahwa orang bonus level dia sangat susah paham dan menghafal bonus sponsor Ruby Mekut Ruby itu susah juga kan. Kalau ini gampang ya, 550.000 pas 50.000 300.000 udah dikali aja. Nah yang unilevel jadi orang lebih paham lagi. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Saya cuma bisa lakuin itu. Saat saya dengar slide berbulan-bulan, saya merasa bahwa ada kelemahan di slide itu, lalu saya baru ada waktu jujur untuk update. Saya mohon maaf kalau lebih lama. Mudah-mudahan membantu slide ini untuk Anda presentasi. So, teman-teman, presentasi ini ada siaran ulangnya di Facebook. Anda bisa klik di live on Facebook, Anda bisa hari ini klik, atau Anda kunjungi Life Science AFC kita. Nah, di Facebook juga banyak AFC-AFC-an, sampai orang aja bingung, officially AFC yang mana sih? Nah, itu teman-teman harus tahu. Kadang kalau Anda bikin kayak gitu, orang jadi kesulitan akses informasi. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah bilang lebih jelas. Saya cuma slide ini nanti saya akan share. Tadi ada typo dikit, saya rapiin. Nanti saya share file PPT-nya dan PDF-nya. So, teman-teman hari ini Anda bisa belajar gimana cara presentasinya. Terima kasih untuk datang hari Sabtu ini. Selamat hari Sabtu. Saya harus lanjut ke Zoom lagi yang selanjutnya. Terima kasih juga udah bikin darah tinggi. Wah, nggak bercanda.
Oke teman-teman, selamat hari weekend ini. Jangan lupa ibadah, jangan lupa selalu bersyukur, jangan lupa selalu semangat. Oke, see you di Dubai dan Moskow. Dadah.